Suara tamparan keras menggema memecah keheningan malam di dalam restoran mewah bergaya klasik yang diterangi cahaya lampu kristal keemasan. Semua mata pengunjung seketika tertuju pada satu meja di sudut ruangan tempat sebuah drama tragis baru saja mencapai puncak ketegangannya. Bima berdiri dengan napas memburu, dan dada naik turun menahan amarah yang meluap sementara tangan kanannya masih bergetar di udara setelah mendaratkan pukulan telak ke pipi istrinya. Di sebelahnya duduk Ayu, seorang wanita muda dengan wajah angkuh yang tersenyum penuh kemenangan melihat pemandangan memalukan tersebut. Berbeda dengan reaksi wanita pada umumnya yang mungkin akan menangis histeris atau membalas dengan amarah membabi buta, Citra hanya terdiam mematung. Kepala wanita elegan itu sedikit berpaling ke samping akibat kerasnya tamparan, namun ekspresi wajahnya tetap sedingin bongkahan es di kutub utara. Perlahan Citra mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan sedikit darah dengan jari telunjuknya yang lentik, tanpa menunjukkan emosi apapun. Sorot matanya yang tajam menatap lurus ke arah Bima menembus jauh ke dalam jiwa pria itu, membuat sang suami tiba-tiba merasakan hawa dingin merayap. "Kamu harus sadar diri Citra bahwa kamu bukanlah siapa-siapa tanpa aku dan kekayaan yang aku miliki saat ini," bentak Bima dan dengan suara lantang mencoba menguasai keadaan. Meskipun hatinya tiba-tiba merasa ragu. "Aku sudah muak dengan segala sikap sok sucimu itu, dan mulai sekarang Ayu yang akan mendampingi hidupku, karena dia jauh lebih pantas mendapatkan posisi ini." Bima menatap tajam istrinya berharap melihat kehancuran di mata wanita itu. Namun ia hanya menemukan jurang kehampaan yang menakutkan dan ketenangan luar biasa yang sama sekali tidak wajar. Ayu menyandarkan tubuhnya dengan manja ke pelukan Bima lalu menatap Citra dengan tatapan merendahkan yang dipenuhi oleh rasa percaya diri berlebihan. "Benar apa yang dikatakan Mas Bima. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini sebelum kami memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu secara paksa dari tempat bergengsi ini," ucap Ayu dengan nada mengejek. Wanita muda itu merasa bahwa dirinya telah memenangkan pertarungan besar ini dan berhasil merebut seorang pria sukses dari tangan istri, yang menurutnya sangat membosankan, serta tidak memiliki kelebihan apapun di dunia bisnis. Citra memperbaiki letak kerah kemeja sutranya dengan gerakan sangat anggun, seolah-olah insiden memalukan yang baru saja terjadi hanyalah hembusan angin lalu. Kesunyian yang diciptakan oleh Citra justru memberikan tekanan psikologis yang luar biasa berat bagi Bima maupun Ayu yang mulai merasa salah tingkah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Citra membalikkan badan lalu melangkah keluar dari restoran dengan punggung tegak dan dagu terangkat tinggi, menunjukkan martabat yang tidak tergoyahkan. Setiap ketukan hak sepatu tingginya di lantai marmer terdengar seperti detak waktu yang menghitung mundur kehancuran suaminya. Angin malam yang berhembus dingin menyambut langkah Citra saat ia keluar dari pintu utama restoran menuju area parkir kendaraan VIP yang dijaga ketat. Seorang sopir pribadi berseragam hitam segera berlari membukakan pintu mobil mewah berwarna perak untuknya sambil menundukkan kepala dengan sikap sangat hormat. Citra masuk ke dalam mobil dan menyandarkan tubuhnya di kursi belakang yang empuk, membiarkan bayangan jalanan kota yang terang benderang menyapu wajahnya yang tanpa ekspresi. Di dalam benaknya sebuah rencana besar yang telah lama tertidur kini mulai bangkit kembali menuntut pembalasan. Bima selalu berpikir bahwa semua kesuksesan, kekayaan dan status sosial tinggi yang ia nikmati saat ini murni merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Pria sombong itu lupa bahwa selama 10 tahun terakhir Citra adalah otak jenius yang selalu bekerja di balik layar, mengatur strategi dan memenangkan setiap tender besar. Istrinya itu adalah ahli taktik bisnis yang sangat ditakuti oleh lawan, namun memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya, demi menjaga ego seorang suami yang selalu haus akan pengakuan publik dan pujian dari rekan-rekannya. Malam ini tamparan keras dari Bima telah memutus rantai pengabdian buta yang selama ini mengikat Citra dalam ikatan pernikahan yang penuh dengan kebohongan. Rasa cinta yang dulu mungkin pernah ada kini telah hancur berkeping-keping dan menguap tanpa sisa digantikan oleh ketegasan baja yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa membiarkan pria rakus seperti Bima terus menikmati buah dari kerja kerasnya adalah sebuah kesalahan fatal yang harus segera dikoreksi malam ini juga. Singa betina yang selama ini berpura-pura menjadi kucing jinak telah benar-benar terbangun. Tangan Citra meraih telepon genggam dari dalam tas tangan kulit mewahnya,
lalu menekan sebuah nomor rahasia yang hanya ia gunakan dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Suara seorang pria yang dalam dan berat terdengar menjawab panggilan tersebut dari seberang sana dengan nada sangat hormat dan siap menerima perintah apapun. Kumpulkan seluruh anggota tim inti malam ini juga di markas utama kita, karena ada perubahan rencana strategis besar-besaran yang harus segera dieksekusi, perintah Citra dengan suara dingin yang membuat darah siapapun membeku. Pastikan semua divisi bersiaga penuh, karena mulai besok pagi kita akan memotong semua jalur dukungan finansial dan logistik yang mengalir ke perusahaan Bima tanpa terkecuali. Pria di seberang telepon tidak bertanya lebih lanjut. Ia sangat mengenal karakter atasannya, dan tahu bahwa perintah tersebut berarti genderang perang telah resmi ditabuh. Citra mengakhiri panggilan tersebut dengan senyum tipis yang mematikan, membayangkan wajah suaminya ketika menyadari bahwa istana pasir yang dibanggakannya akan runtuh dalam sekejap mata. Tidak ada pengampunan bagi pengkhianatan yang dilakukan secara terang-terangan. Sementara itu di dalam restoran Bima memesan sebotol minuman termahal untuk merayakan apa yang ia anggap sebagai hari kemerdekaannya dari istri yang membosankan. Ayu tertawa lepas sambil mengangkat gelasnya bersulang untuk masa depan gemilang yang ia yakini akan segera menjadi miliknya sepenuhnya tanpa ada gangguan lagi. Mereka berdua tenggelam dalam alunan musik merdu dan pujian palsu dari beberapa teman yang hadir tanpa menyadari bahwa fondasi kehidupan mereka sedang dihancurkan secara perlahan. Keangkuhan telah membutakan mata Bima dari kenyataan bahwa ia sedang menari di atas jurang. Bima memandang Ayu dengan tatapan penuh nafsu, merasa bangga karena bisa menaklukkan seorang wanita cantik dan menyingkirkan Citra yang menurutnya selalu mendominasi kehidupannya. Ia merasa sangat kuat dan berkuasa malam ini, yakin bahwa perusahaannya sudah cukup kokoh untuk berdiri sendiri tanpa campur tangan dari istrinya lagi. Pria itu menenggak habis minumannya dan merencanakan liburan mewah bersama Ayu ke luar negeri keesokan harinya untuk merayakan awal baru yang penuh dengan kebebasan tanpa batas. Ia sama sekali tidak tahu bahwa takdir buruk sedang menunggunya di depan. Mobil perak yang membawa Citra akhirnya berhenti di depan sebuah gedung perkantoran tinggi yang menjulang membelah langit malam tanpa ada plang nama perusahaan di depannya. Bangunan ini adalah pusat komando rahasia tempat Citra mengendalikan berbagai investasi raksasa dan jaringan bisnis global yang nilai totalnya jauh melebihi kekayaan perusahaan Bima. Beberapa pria bersetelan rapi segera menyambutnya di lobi dengan sikap waspada, membukakan jalan menuju lift khusus yang akan membawanya langsung ke lantai paling atas. Kehadiran Citra malam ini membawa aura yang sangat berbeda dari biasanya. Pintu ruang rapat terbuka lebar menampilkan sebuah meja bundar besar di mana 5 orang eksekutif tingkat atas sudah duduk menunggu dengan wajah serius dan tegang. Mereka adalah tangan kanan Citra yang selama ini mengatur aliran dana, menyamarkan identitas aset, dan memastikan semua operasi rahasia berjalan dengan sempurna tanpa celah. Citra melangkah masuk ke dalam ruangan itu, lalu duduk di kursi utama, mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan dengan sorot mata yang menyala-nyala. Semua orang di ruangan itu menahan napas menunggu arahan selanjutnya. Malam ini adalah batas akhir dari semua permainan konyol yang telah kita biarkan berjalan selama bertahun-tahun demi menutupi jejak langkah utama kita di pasar. Saya ingin kalian membekukan semua aset rahasia yang terhubung dengan Bima, menarik kembali semua dukungan bank, dan membatalkan kontrak pemasok utama perusahaannya besok pagi. Pastikan tindakan ini dilakukan secara bersamaan dan rapi, sehingga ia tidak memiliki celah sedikit pun untuk mencari bantuan atau menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan yang pasti. Laksanakan tugas ini dengan tingkat presisi yang paling mematikan. Salah satu eksekutif yang bertanggung jawab atas intelijen korporat menganggukkan kepalanya dengan tegas, lalu membuka sebuah laptop untuk memulai serangkaian peretasan dan blokir finansial. Kami juga telah mengumpulkan seluruh data pribadi mengenai wanita bernama Ayu tersebut, termasuk sejarah hutangnya dan beberapa kasus penipuan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Citra tersenyum dingin mendengar laporan tersebut, merasa puas karena anak buahnya selalu bekerja selangkah lebih maju dari perkiraannya, memberikan senjata tambahan untuk menghancurkan musuh. Ayu ternyata hanyalah parasit kecil yang sangat mudah untuk dihancurkan berkeping-keping. Rasa perih di pipi Citra akibat tamparan Bima sudah mulai memudar, namun luka pengkhianatan yang ditinggalkannya justru membakar semangat juang di dalam dada wanita tersebut.
Ia mengingat kembali bagaimana Bima dulu datang padanya sebagai seorang pria malang yang hampir bangkrut memohon bantuan untuk menyelamatkan bisnis kecil keluarganya dari kehancuran. Citra telah memberikan segalanya, mencurahkan seluruh kemampuan otaknya untuk membangun sebuah kerajaan bisnis dari nol, namun balasan yang ia terima hanyalah sebuah penghinaan publik. Kini saatnya sang pencipta mengambil kembali semua yang telah ia berikan. Setelah menghabiskan malam dengan berpesta, Bima dan Ayu memutuskan untuk pindah ke sebuah kamar hotel mewah yang terletak tidak jauh dari lokasi restoran tersebut. Bima merasa seolah-olah ia adalah raja dunia yang tak terkalahkan, berjalan dengan dada membusung sambil merangkul pinggang Ayu dengan sangat erat dan posesif. Mereka berdua berencana menghabiskan malam panjang yang penuh dengan kenikmatan tanpa memikirkan sedikit pun tentang perasaan Citra atau konsekuensi dari tindakan sembrono yang baru saja terjadi. Dunia mereka dipenuhi oleh ilusi kebesaran yang sangat rapuh. Tepat ketika Bima sedang bersantai di sofa kamar hotel, telepon genggamnya mulai bergetar hebat, menampilkan rentetan pesan dari direktur keuangannya yang terdengar sangat panik. Pesan pertama melaporkan bahwa dua investor utama tiba-tiba menarik seluruh dana mereka secara sepihak tanpa memberikan alasan yang jelas maupun ruang untuk bernegosiasi ulang. Bima mengerutkan kening, merasa sedikit terganggu, namun ia masih berpikir bahwa ini hanyalah masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan beberapa panggilan telepon esok hari. Ia meletakkan teleponnya dan kembali memeluk Ayu dengan penuh gairah. Namun telepon genggam itu terus berdering tanpa henti, memaksa Bima untuk kembali melihat layar yang kini dipenuhi oleh puluhan panggilan tak terjawab dari stafnya. Pesan-pesan baru masuk dengan cepat mengabarkan bahwa vendor pemasok material utama telah memutus kontrak secara mendadak dan menuntut pembayaran tunai malam ini juga. Rasa dingin mulai merayap di tengkuk Bima ketika menyadari bahwa rentetan kejadian ini terlalu terstruktur untuk disebut sebagai sebuah kebetulan yang tidak menguntungkan dalam dunia bisnis. Kepanikan mulai menggerogoti rasa percaya dirinya yang tadinya begitu tinggi. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Bima mencoba menghubungi seorang bankir senior yang selama ini selalu mendukung perusahaannya dalam keadaan sesulit apapun di masa lalu. Setelah beberapa nada sambung, panggilannya langsung ditolak, dan sebuah pesan singkat masuk dari bankir tersebut menyatakan bahwa ia tidak bisa lagi membantu Bima. Bima menatap layar teleponnya dengan ketakutan yang mulai nyata, sementara Ayu yang berada di sebelahnya mulai mengeluh karena merasa diabaikan pada malam yang seharusnya romantis. Pria itu menyadari bahwa jaring laba-laba sedang menjeratnya. Di ruang rapat rahasianya, Citra melihat grafik pergerakan saham perusahaan Bima yang mulai anjlok drastis di pasar gelap. Bahkan sebelum bursa saham resmi dibuka. Ia mengangkat cangkir kopinya dan menyesap cairan hitam pekat itu, dengan tenang menikmati pemandangan kehancuran perlahan yang sedang menimpa pria yang telah mengkhianatinya dengan kejam. Ini baru permulaan, biarkan dia merasakan keputusasaan malam ini, dan besok kita akan memberikan kejutan yang jauh lebih besar di kantor utamanya, ucap Citra. Sang ratu telah mengambil kembali mahkotanya dengan cara yang paling brutal. Semua dokumen legal pemindahan aset telah disiapkan dengan matang, sehingga saat Bima menyadari posisinya, ia tidak akan memiliki satu lembar pun saham yang tersisa. Citra memastikan bahwa hukum dan celah bisnis bekerja sepenuhnya untuk keuntungannya, menjerat mantan suaminya dalam jebakan sempurna yang tidak bisa dihindari oleh pengacara manapun. Kesombongan Bima telah membuatnya buta terhadap dokumen-dokumen yang sering ia tanda tangani tanpa membaca rinciannya karena terlalu percaya pada kebodohan istrinya yang selalu diam. Itulah kesalahan terbesar yang akan mengakhiri hidupnya di dunia bisnis. Malam berganti menuju pagi yang dingin, membawa takdir yang sangat berbeda bagi dua insan yang sebelumnya terikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang tampak sempurna. Citra berdiri di depan jendela kaca besar ruangannya, menatap lampu kota yang mulai memudar siap menyambut matahari terbit sebagai penguasa tunggal yang tidak tertandingi. Di sisi lain kota, Bima duduk terpaku di ranjang hotelnya dengan wajah pucat, pasti memegang telepon genggamnya yang terus membawa berita kehancuran demi kehancuran perusahaannya. Tamparan keras malam ini benar-benar telah membangunkan badai yang menghancurkan. Cahaya matahari pagi akhirnya menembus masuk melalui celah tirai tebal, menyinari wajah Citra yang kini memancarkan keanggunan sekaligus ketegasan murni tanpa ada lagi bayang-bayang kesedihan.
Wanita tangguh itu meraih ponselnya lalu mengirimkan sebuah pesan singkat kepada seluruh direksi perusahaan Bima untuk menghadiri rapat darurat tanpa kehadiran sang direktur utama. Genderang perang telah dipukul dengan sangat keras, dan hari ini akan dicatat dalam sejarah sebagai hari kejatuhan seorang raja palsu yang terlalu sombong. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi sekarang. Matahari pagi bersinar terang menyinari meja kerja kayu ek raksasa tempat Citra duduk dengan anggun, meneliti tumpukan dokumen rahasia yang diserahkan oleh tim intelijennya semalam. Matanya yang tajam membaca setiap baris kalimat yang memuat informasi kelam mengenai masa lalu. Ayu, seorang wanita yang mengira bisa merebut kekuasaannya, semudah membalikkan telapak tangan. Dokumen tersebut mengungkap fakta mengejutkan bahwa wanita muda itu memiliki tumpukan hutang bernilai fantastis di berbagai bank dan terlibat dalam jaringan penipuan investasi bodong klasteri. Senyum tipis yang memancarkan aura berbahaya kembali menghiasi wajah cantik Citra saat menemukan kelemahan fatal musuhnya. Wanita berkelas ini menyadari bahwa menghancurkan Ayu tidak memerlukan strategi yang rumit, karena parasit seperti dia akan hancur dengan sendirinya begitu inangnya kehilangan sumber darah segar. Citra menatap salah satu eksekutif kepercayaannya yang berdiri tegak di sudut ruangan, lalu memberikan instruksi dengan nada suara yang sangat tenang, namun membawa ancaman mematikan. Sebarkan informasi mengenai sejarah hutang dan penipuan wanita ini kepada seluruh lintah darat yang pernah berurusan dengannya. Biarkan mereka tahu di mana mangsa mereka sedang bersembunyi sekarang. Eksekutif itu mengangguk paham menyadari bahwa hukuman psikologis ini jauh lebih menyiksa daripada sekadar ancaman fisik. Di tempat lain suasana pagi yang cerah justru terasa sangat menyesakan bagi Bima yang baru saja terbangun dari tidur singkatnya di kamar hotel super mewah. Kepalanya terasa berdenyut nyeri bukan hanya karena efek alkohol semalam, tetapi juga akibat rentetan mimpi buruk yang terus menghantuinya menjelang pagi datang menyapa bumi. Ia mencoba mengusir rasa cemas yang mencengkeram dadanya, dengan meyakinkan diri sendiri bahwa semua pesan peringatan semalam hanyalah kesalahan sistem komputer yang bisa diperbaiki dengan mudah. Pria itu menoleh menatap Ayu yang masih tertidur lelap tanpa beban sedikit pun merasa sedikit tenang melihat wajah cantiknya. Bima melangkah gontai menuju kamar mandi berlapis marmer putih untuk mencuci wajahnya, mencoba menghilangkan jejak kelelahan dan ketakutan yang mulai terpantul jelas di cermin besar. Saat air dingin menyentuh kulitnya, getaran panjang dari telepon genggamnya kembali terdengar memecah keheningan pagi, membawa berita buruk lain yang tidak mau menunggu lebih lama. Sekretaris pribadinya melaporkan dengan suara bergetar bahwa seluruh akses menuju rekening utama perusahaan telah diblokir secara sepihak oleh Bank Internasional tanpa adanya surat pemberitahuan resmi sebelumnya. Tubuh Bima mendadak kaku, darahnya terasa berhenti mengalir menyadari bahwa mimpi buruknya perlahan-lahan mulai berubah menjadi kenyataan. Dengan tergesa-gesa Bima mengenakan kemejanya yang kusut, tidak lagi peduli pada penampilannya yang selalu rapi dan sempurna seperti hari-hari biasanya di kantor. Gerakannya yang kasar membuat Ayu terbangun dari tidur nyenyaknya merengek. Manja menanyakan mengapa pria kesayangannya itu tampak sangat panik di pagi yang seharusnya indah ini. Bima hanya menjawab singkat, menyuruh wanita itu untuk pergi berbelanja sepuasnya menggunakan kartu kredit emas miliknya sebagai kompensasi, karena ia harus segera pergi menyelesaikan urusan kantor. Ia berharap dengan memberikan fasilitas mewah tersebut, Ayu tidak akan banyak bertanya dan membiarkannya pergi menyelamatkan kerajaan bisnisnya. Mata Ayu seketika berbinar terang mendengar kata belanja dan kartu kredit emas, melupakan rasa kesalnya karena ditinggal pergi begitu saja oleh pria yang menjadi tumpuannya. Wanita muda yang dipenuhi ambisi duniawi itu segera membayangkan dirinya berjalan masuk ke dalam butik-butik mewah di pusat perbelanjaan paling elit di kota ini. Ia merasa telah mencapai puncak kesuksesan hidup, mengalahkan istri sah yang menurutnya sangat membosankan, dan kini bersiap menikmati seluruh kekayaan Bima tanpa batas sedikit pun. Keangkuhan semakin membutakan matanya dari kenyataan bahwa kartu emas yang ia pegang itu sebentar lagi akan menjadi potongan plastik tidak berguna. Mobil mewah Bima melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalanan kota yang mulai padat, mengabaikan beberapa lampu merah demi segera tiba di gedung perusahaannya yang megah. Setibanya di lobi utama, ia disambut oleh pemandangan yang sangat kacau di mana puluhan karyawan berlarian dengan panik membawa tumpukan dokumen tebal berserakan.
Kepala Departemen Keuangan segera menghampirinya dengan wajah pucat pasi, melaporkan bahwa seluruh pemasok material telah menghentikan pengiriman barang dan menuntut pelunasan hutang dalam waktu 24 jam. Bima mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan amarah yang meledak-ledak, merasa dikhianati oleh sistem yang selama ini membesarkannya. Kumpulkan seluruh jajaran direksi sekarang juga di ruang rapat utama dan hubungi kembali semua bankir yang menolak panggilan saya semalam, teriak Bima dengan suara menggelegar. Namun staf keuangan itu hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap mata bosnya saat menyampaikan berita paling fatal yang menghancurkan sisa harapan pria tersebut. Seluruh anggota jajaran direksi menolak untuk hadir hari ini, Pak, karena mereka semua sedang menghadiri rapat darurat rahasia di tempat lain, tanpa kehadiran Bapak sama sekali. Bima terhuyung mundur satu langkah, merasa ada palu godam raksasa yang baru saja menghantam dadanya dengan sangat keras. Kemarahan beralih menjadi rasa frustrasi yang sangat dalam ketika Bima menyadari bahwa ada kekuatan besar yang sedang bergerak terstruktur untuk menghancurkan perusahaannya dari berbagai sisi. Otaknya yang kerdil mulai mencari kambing hitam, menyalahkan saingan bisnisnya yang mungkin memanfaatkan momen kelemahan ini untuk menyerang tanpa ampun di saat yang paling tidak tepat. Ia sama sekali belum menyadari bahwa badai mematikan ini dikendalikan sepenuhnya oleh tangan dingin wanita yang semalam ia permalukan di hadapan umum dengan sebuah tamparan keras. Ego pria itu terlalu besar untuk mengakui bahwa istrinya memiliki kemampuan jenius untuk mengatur kehancuran semasif ini. Di atas menara gadingnya, Citra mengawasi semua pergerakan kekacauan di kantor Bima melalui kamera pengawas tersembunyi yang telah lama ia pasang di seluruh sudut gedung. Layar monitor besar di ruang kerjanya menampilkan wajah suaminya yang sedang berteriak marah kepada para karyawan yang ketakutan, memberikan hiburan tersendiri bagi wanita elegan tersebut. Jaringan rahasia yang ia bangun selama bertahun-tahun kini beroperasi dengan kecepatan penuh, memotong urat nadi keuangan perusahaan Bima satu persatu tanpa belas kasihan sedikit pun. Citra menyilangkan kakinya yang jenjang menunggu momen yang tepat untuk melepaskan serangan berikutnya yang akan lebih menyakitkan. Sementara Bima sedang berjuang keras menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan yang mengancam, Ayu melangkah dengan penuh gaya memasuki sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan gaun desainer mahal, bertingkah layaknya seorang ratu yang harus dilayani dengan perlakuan istimewa oleh semua pelayan toko yang ada di sana. Wanita itu menunjuk beberapa kalung berlian dan gelang emas keluaran terbaru dengan angkuh, memerintahkan pramuniaga untuk membungkus semuanya tanpa perlu melihat label harga terlebih dahulu. Ayu merasa sangat bangga bisa memamerkan kekuasaan finansial yang sebenarnya bukan miliknya sama sekali di hadapan orang banyak. Pramuniaga tersebut dengan sopan menghitung total belanjaan yang mencapai angka miliaran rupiah, lalu meminta kartu pembayaran kepada pelanggan yang terlihat sangat sombong dan banyak menuntut itu. Ayu melemparkan kartu kredit emas milik Bima ke atas meja kasir dengan gaya merendahkan sambil tersenyum sinis menunggu transaksinya selesai diproses dalam hitungan detik saja. Namun senyum di wajahnya perlahan luntur ketika mesin pembayaran mengeluarkan bunyi peringatan tajam berwarna merah, menandakan bahwa transaksi tersebut ditolak mentah-mentah oleh sistem perbankan pusat. Pramuniaga itu mencoba menggesek kartu tersebut untuk kedua kalinya, namun hasilnya tetap sama saja, yaitu penolakan secara total. Maaf Nyonya, tetapi kartu kredit ini telah diblokir sepenuhnya oleh pihak bank penerbit. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain yang bisa digunakan? Tanya pramuniaga tersebut. Wajah Ayu memerah pada menahan rasa malu yang luar biasa saat menyadari bahwa beberapa pelanggan lain di dalam butik mulai memperhatikannya sambil berbisik-bisik pelan. Mustahil, kartu ini milik direktur utama perusahaan besar, mesin kalian pasti rusak, bentak Ayu dengan nada suara tinggi, berusaha menutupi kepanikannya yang mulai merayap naik. Ia segera meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Bima. Namun panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara tanpa nada sambung. Dengan tangan gemetar, Ayu merampas kembali kartu kredit emas yang kini tidak lebih berharga dari sepotong sampah plastik, lalu berjalan cepat meninggalkan butik mewah tersebut. Harga dirinya hancur lebur di hadapan para pelayan toko yang menatap kepergiannya dengan tatapan mencemooh, menyadari bahwa wanita angkuh itu hanyalah seorang penipu kelas teri.
Di sepanjang koridor pusat perbelanjaan, Ayu terus mencoba menelepon Bima berulang kali, namun pria itu terlalu sibuk menghadapi kehancuran kerajaannya sendiri untuk sekadar mengangkat telepon dari selingkuhannya. Bayangan masa depan yang gemilang tiba-tiba terasa gelap gulita, dipenuhi oleh awan mendung yang sangat menakutkan. Laporan mengenai insiden memalukan yang menimpa Ayu di butik perhiasan segera sampai ke telinga Citra melalui jaringan informannya yang tersebar luas di seluruh penjuru kota besar. Citra tersenyum simpul mendengar berita tersebut, merasa rencananya untuk menghancurkan mental musuh-musuhnya secara perlahan telah berjalan dengan sangat mulus dan sesuai dengan perhitungan matematis. Rasa malu yang dialami Ayu hari ini hanyalah hidangan pembuka dari serangkaian penderitaan panjang yang telah disiapkan secara khusus untuk membalas kelancangannya mengganggu ketenangan hidup sang ratu. Keadilan harus ditegakkan. Meskipun itu berarti ia harus menggunakan cara-cara yang kejam dan sangat dingin. Kembali ke suasana tegang di kantor pusat, Bima akhirnya berhasil memaksa manajer bank pribadinya untuk berbicara melalui saluran telepon, rahasia yang tidak bisa dilacak siapapun. Namun jawaban yang ia terima dari seberang sana justru membuat lututnya lemas seketika. Seluruh aset properti simpanan emas dan saham luar negerinya telah dibekukan. Sang manajer bank menjelaskan bahwa ada perintah hukum tingkat tinggi yang mengikat mereka, sehingga tidak ada satu sen pun dana yang bisa dicairkan hari ini. Bima menjatuhkan gagang teleponnya dengan pandangan kosong, menyadari bahwa ia telah benar-benar dikepung dari segala penjuru mata angin. Pria yang semalam merasa seperti dewa tak tertandingi itu, kini duduk tersungkur di kursi kebesarannya, meremas rambutnya dengan kedua tangan yang bergetar sangat hebat menahan tangis. Semua kekayaan yang ia bangun dengan kebohongan, manipulasi dan memanfaatkan kecerdasan istrinya menguap begitu saja dalam waktu kurang dari 12 jam sejak insiden tamparan itu. Ia mulai mempertanyakan apakah Citra memiliki andil dalam semua bencana beruntun ini, namun egonya segera menepis kemungkinan tersebut, karena menganggap istrinya terlalu lemah untuk bertindak. Kegelapan pikiran terus menyiksanya, membawanya jatuh semakin dalam ke jurang keputusasaan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Menjelang siang hari, Citra berdiri meninggalkan meja kerjanya yang luas, bersiap untuk menghadiri sebuah pertemuan penting dengan para petinggi Dewan Pengawas Pasar Modal di ibu kota. Ia harus memastikan bahwa semua langkah hukum yang diambil oleh timnya memiliki dasar yang kuat, sehingga Bima tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. Selain itu, ada sebuah acara perjamuan malam elit yang harus ia hadiri esok lusa, sebuah medan pertempuran baru yang akan menjadi panggung penghancuran harga diri Bima. Wanita itu merapikan setelan jas abu-abunya yang elegan melangkah keluar ruangan dengan aura kepemimpinan yang sangat memukau. Saat melangkah menyusuri lorong panjang berkarpet tebal, memori masa lalu kembali berkelebat di benak Citra, mengingatkannya pada malam pertama kali ia bertemu dengan Bima 10 tahun lalu. Pria itu tampak sangat ambisius, namun rapuh, membutuhkan bimbingan dan arahan yang dengan bodohnya Citra berikan secara cuma-cuma atas nama cinta buta yang konyol. Kesalahan masa lalu itu kini menjadi pelajaran paling berharga yang membentuk dirinya menjadi sosok wanita kuat yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Pengkhianatan adalah guru yang paling kejam, namun ia juga memberikan ilmu bertahan hidup yang paling sempurna. Sementara itu, pelarian Ayu dari pusat perbelanjaan harus berakhir tragis ketika dua pria berbadan besar berpakaian preman mencegat taksi yang ia tumpangi di tengah jalan raya. Mereka adalah penagih hutang bayaran yang dikirim oleh sindikat lintah darat. Setelah menerima informasi rahasia mengenai lokasi pasti wanita penipu tersebut dari anak buah Citra, Ayu ditarik keluar dari dalam mobil dengan kasar, mengundang perhatian banyak orang yang sedang berlalu lalang di jalanan kota yang panas dan sangat berdebu itu. Tangisannya pecah meminta tolong, namun tidak ada satupun pejalan kaki yang berani ikut campur menghadapi para preman ganas tersebut. Preman tersebut menyita tas tangan bermerek mahal, perhiasan dan telepon genggam Ayu sebagai pembayaran awal atas bunga hutang yang sudah menunggak selama lebih dari 2 tahun. Ayu ditinggalkan sendirian di pinggir jalan raya dengan pakaian acak-acakan dan riasan wajah yang luntur akibat air mata penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Ia meratapi nasibnya yang berubah drastis hanya dalam hitungan jam, kehilangan pria kaya raya yang ia banggakan, sekaligus menghadapi teror hutang yang mematikan secara bersamaan.
Karma bekerja dengan cara yang sangat misterius, menghukum mereka yang serakah dan gemar merusak kebahagiaan orang lain tanpa ampun. Berita mengenai penyerangan terhadap Ayu di jalanan umum dengan cepat menyebar melengkapi kehancuran reputasi Bima yang kini sudah berada di titik nadir paling bawah. Citra membaca laporan terakhir hari itu dengan senyum kepuasan yang mengembang sempurna, menyadari bahwa fondasi kekuatan musuhnya telah sepenuhnya rata dengan tanah tanpa sisa sedikit pun. Ia memerintahkan asisten pribadinya untuk mengirimkan undangan resmi acara perjamuan malam elit tersebut kepada Bima, memancing pria malang itu untuk datang ke lokasi pembantaian terakhirnya. Babak kedua dari permainan maut ini baru saja selesai, dan babak selanjutnya akan menghadirkan panggung penyiksaan yang jauh lebih megah. Suasana pagi di kantor utama perusahaan Bima terasa seperti area pemakaman yang sangat sepi dan mencekam setelah rentetan pembatalan kontrak terjadi secara beruntun. Pria yang dulunya selalu tampil penuh percaya diri itu, kini duduk lemas di balik meja kebesarannya menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Semua grafik keuangan menunjukkan garis merah yang menukik tajam ke bawah, menandakan kebangkrutan yang sudah berada tepat di depan mata tanpa bisa dihindari lagi. Bima menyeka keringat dingin yang mengucur di dahinya, menyadari bahwa kekuasaannya sedang dilucuti perlahan-lahan oleh kekuatan gaib yang sangat besar. Dengan sisa-sisa harapan yang semakin menipis, ia memutuskan untuk menghubungi para kolega bisnis senior yang dulu pernah berjanji akan selalu mendukungnya. Bima menekan nomor telepon seorang menteri berpengaruh yang sering menerima aliran dana segar darinya setiap kali perusahaannya memenangkan tender proyek infrastruktur pemerintah. Namun panggilannya langsung dialihkan ke asisten pribadi sang menteri yang dengan nada dingin menyatakan bahwa bosnya sedang berada di luar negeri dan tidak bisa diganggu. Penolakan halus ini menjadi tamparan kedua yang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian materi yang sedang menderanya saat ini. Tidak mau menyerah begitu saja, Bima kembali memutar nomor kontak rahasia milik seorang jenderal purnawirawan yang memiliki jaringan luas di dunia keamanan. Jenderal tersebut adalah pelindung utamanya yang selama ini bertugas mengamankan setiap sengketa lahan yang melibatkan proyek perluasan pabrik raksasa milik perusahaan Bima. Suara serak khas pria tua itu terdengar di ujung telepon, membuat Bima sedikit bernapas lega. Mengira ia akhirnya menemukan jalan keluar dari krisis ini. Tolong bantu saya menekan para pemasok material yang tiba-tiba memutus kontrak secara sepihak. Pagi ini Jenderal mohon. Bima putus asa. Maafkan saya Bima, tetapi ada instruksi dari tingkat tertinggi yang melarang siapapun untuk ikut campur dalam pusaran masalah perusahaanmu saat ini. Jenderal itu berbicara dengan nada datar, tanpa menyisakan sedikit pun empati sebelum memutuskan panggilan telepon secara sepihak, tanpa memberikan ruang untuk berdebat lebih lanjut. Bima melempar telepon genggamnya ke arah dinding kaca hingga layarnya retak seribu, melampiaskan rasa frustrasi yang sudah membakar akal sehat dan pertahanan mentalnya sejak malam tadi. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa semua koneksi tingkat tingginya itu sebenarnya adalah orang-orang suruhan Citra. Selama bertahun-tahun Citra telah membangun jaringan relasi yang sangat kuat dengan para penguasa bayangan tersebut menggunakan dana pribadinya yang sangat melimpah. Wanita cerdas itu tahu bahwa suaminya yang sombong pasti akan mencari perlindungan dari mereka ketika badai besar menghantam pilar-pilar utama kerajaannya. Oleh karena itu Citra sudah memberikan instruksi ketat kepada seluruh jaringannya untuk menutup pintu rapat-rapat, membiarkan Bima mati kelaparan di tengah padang pasir tanpa setetes air. Ia ingin suaminya merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan dan dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percayai selama ini. Sementara Bima berjuang melawan kehancuran kerajaannya, Ayu tiba di lobi kantor dengan keadaan yang sangat berantakan dan wajah penuh bekas air mata. Pakaian mahalnya sudah kotor terkena debu jalanan, sementara sepatu hak tingginya patah sebelah akibat berlari menghindari kejaran para penagih hutang yang kejam. Para karyawan yang sedang dilanda kepanikan menatap wanita simpanan bos mereka dengan tatapan sinis dan penuh cibiran, membuat Ayu merasa sangat dihinakan secara mental. Ia melangkah tertatih-tatih menuju lift khusus direksi, mengabaikan tatapan merendahkan dari orang-orang yang dulu selalu menunduk hormat kepadanya. Pintu ruang kerja Bima didobrak dengan keras, menampilkan sosok Ayu yang langsung menangis histeris, menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja menimpanya di jalan. "Mas Bima,
Kamu harus melunasi semua hutang-hutangku sekarang juga karena preman-preman itu telah merampas semua perhiasan dan barang mewahku secara paksa. Ayu berteriak dengan suara melengking menuntut perlindungan finansial yang selalu dijanjikan oleh Bima setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama di kamar hotel mewah. Namun alih-alih mendapatkan pelukan hangat, ia justru disambut oleh tatapan tajam dan dingin dari pria yang sedang dilanda stres berat tersebut. Apakah kamu buta dan tidak bisa melihat kekacauan besar yang sedang menghancurkan perusahaan ini dari segala arah sejak tadi malam, bentak Bima marah. Aku sedang berusaha menyelamatkan bisnis bernilai triliunan rupiah dari kebangkrutan total, dan kamu malah datang kemari merengek soal hutang pribadi dan perhiasan murahmu. Bima menggebrak meja dengan sangat keras membuat Ayu terlonjak kaget dan mundur beberapa langkah, karena ketakutan melihat sisi monster dari kekasih gelapnya itu. Sikap angkuh dan posesif yang selalu ditunjukkan Bima kini berubah menjadi kemarahan brutal yang siap melukai siapa saja di dekatnya. Ayu menatap pria di hadapannya dengan perasaan campur aduk antara takut, kecewa dan amarah yang perlahan-lahan mulai mendidih di dalam dada. Dulu Bima selalu bersikap lembut dan rela menghamburkan uang jutaan rupiah hanya untuk melihatnya tersenyum. Namun kini pria itu memperlakukannya seperti sampah rendahan. Bukankah kamu berjanji akan menjadikanku ratu dan memenuhi segala keinginanku setelah kamu berhasil menyingkirkan istrimu yang kaku itu, protes Ayu dengan nada menantang. Pertengkaran hebat pun meledak di dalam ruangan mewah tersebut, memecah belah ilusi cinta yang selama ini menyatukan dua manusia serakah itu. Jika kamu tidak bisa melunasi hutang-hutangku dan memulihkan gaya hidup mewahku, lalu apa gunanya aku terus berada di sisimu sekarang? Bima. Kalimat berbisa itu meluncur begitu saja dari bibir merah. Ayu membeberkan sifat aslinya sebagai wanita materialistis yang hanya peduli pada uang dan kekayaan. Bima terdiam mematung mendengar pengakuan menyakitkan tersebut, menyadari bahwa wanita yang ia bela mati-matian ternyata hanya mengincar tumpukan harta yang ia miliki. Pengorbanannya mengkhianati citra yang setia demi seorang pelacur berkelas kini terasa seperti lelucon paling tragis yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Keluar dari ruanganku sekarang juga, dasar wanita parasit jalang, dan jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di depanku seumur hidupmu, teriak Bima kehilangan kendali. Ia melempar sebuah vas bunga dari meja kerjanya hingga hancur berkeping-keping di dekat kaki Ayu, membuat wanita itu menjerit ketakutan, lalu berlari. Hubungan perselingkuhan yang dibangun di atas penderitaan orang lain itu akhirnya mulai hancur berantakan, dihantam oleh realitas pahit, hilangnya kekuatan uang sebagai perekat utama. Bima kembali jatuh ke dalam kesendirian yang gelap tanpa istri yang cerdas maupun simpanan yang dulu selalu memujanya. Dari balik layar monitor di pusat komandonya, Citra menyaksikan seluruh drama pertengkaran tersebut dengan tatapan datar, sambil menyesap teh hijau hangat favoritnya. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang terlintas di hatinya melihat mantan suami dan selingkuhannya saling menyerang seperti dua ekor anjing liar kelaparan. Rencananya untuk mengadu domba mereka dan menghancurkan fondasi kepercayaan palsu itu telah berhasil dieksekusi dengan sangat sempurna tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Citra meletakkan cangkir tehnya dengan pelan, bersiap untuk memberikan pukulan telak berikutnya yang akan memastikan kehancuran total dari perusahaan Bima. Wanita elegan itu memanggil tim pengacara terbaiknya untuk masuk ke dalam ruang rapat membahas penyitaan seluruh aset jaminan yang terikat dengan hutang perusahaan. Kita akan menggunakan celah hukum pada pasal 1 prestasi untuk mengambil alih secara paksa gedung utama ini dan memblokir seluruh rekening operasional tanpa ampun. Pastikan surat perintah penyitaan dari pengadilan diterbitkan sore ini juga, agar Bima tidak memiliki waktu sedetik pun untuk memindahkan aset yang tersisa, instruksi Citra. Tim pengacara itu mengangguk patuh mengagumi kecerdasan dan ketegasan sang ratu dalam merancang skenario penghancuran yang sangat legal dan mematikan. Menjelang sore hari mimpi buruk, Bima mencapai puncaknya ketika sebuah faks resmi dari pengadilan niaga masuk ke mesin pencetak di ruang sekretarisnya. Dokumen tebal tersebut berisi surat peringatan terakhir penyitaan gedung kantor beserta seluruh aset fisik di dalamnya karena kegagalan pembayaran hutang jatuh tempo. Bima membaca lembar demi lembar surat tersebut dengan tangan gemetar, tidak percaya bahwa kerajaannya yang megah akan dirampas secara paksa oleh hukum negara. Ia merasa bumi tempatnya berpijak runtuh,
Seketika menelan seluruh ambisi dan kesombongan yang selama ini menjadi alasan utama kelangsungan hidupnya. Siapa sebenarnya dalang di balik semua kehancuran sistematis ini, karena mustahil bank dan pengadilan bisa bergerak secepat ini tanpa intervensi pihak luar. Bima bergumam sendirian dengan mata merah menyala mencoba merangkai teka-teki gila yang sedang mencekik lehernya dari segala arah secara bersamaan hari ini. Ia mulai memerintahkan tim keamanannya untuk melacak sumber dana yang membeli seluruh surat hutangnya. Namun semua jejak tersebut berujung pada perusahaan cangkang anonim. Musuh tak kasat mata itu terlalu pintar dan sangat kuat meninggalkan Bima dalam kebutaan total di medan perang yang membingungkan. Di sisi lain, kota Ayu yang telah diusir dari kantor Bima kini menggelandang tanpa arah di jalanan mencoba mencari perlindungan dari teman-temannya. Namun semua sosialita palsu yang dulu selalu menyanjungnya kini menolak panggilan teleponnya, memutus kontak seketika setelah mengetahui bahwa Ayu sedang dikejar hutang besar. Dunia glamor yang selalu ia puja ternyata sangat kejam dan munafik, membuang siapa saja yang tidak lagi memiliki nilai guna atau uang tunai. Wanita itu menangis terseduh-seduh di sebuah taman kota, meratapi nasib buruknya yang berubah 180 derajat hari ini. Dalam keputusasaannya, Ayu bahkan mencoba mendatangi seorang pria kaya hidung belang yang dulu pernah menawarinya posisi sebagai wanita simpanan dengan harga fantastis. Namun pria tua itu hanya menertawakannya dengan sinis, menyatakan bahwa ia tidak tertarik lagi pada barang bekas yang sedang membawa banyak masalah keuangan. Penolakan demi penolakan menghancurkan sisa-sisa harga diri Ayu, memaksanya menerima kenyataan bahwa kecantikan fisiknya tidak lagi mampu menyelamatkannya dari jurang kemiskinan mutlak. Ia kini benar-benar hidup sebatang kara tanpa rumah, tanpa uang, dan terus dibayangi ketakutan akan serangan lintah darat. Tepat ketika Bima sedang meratapi nasib kerajaannya di ruang kerja yang mulai gelap, sebuah amplop hitam bersegel emas tiba di meja sekretarisnya. Itu adalah undangan resmi untuk menghadiri acara perjamuan malam elit tahunan yang hanya dihadiri oleh jajaran miliarder tingkat atas dan para penguasa bisnis. Bima menatap undangan tersebut dengan mata berbinar, melihatnya sebagai kesempatan emas terakhir untuk mencari investor baru dan menyelamatkan perusahaannya dari ambang kebangkrutan total. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa undangan mewah itu adalah tiket masuk menuju panggung eksekusi publik yang dirancang oleh mantan istrinya. Aku harus hadir di acara ini bagaimanapun caranya, dan meyakinkan para konglomerat itu bahwa perusahaanku hanya sedang mengalami krisis likuiditas sementara saja. Bima bergumam dengan penuh semangat mencoba membangun kembali sisa-sisa kepercayaan dirinya yang sudah hancur lebur dihantam badai masalah sejak malam sebelumnya. Ia segera menghubungi penjahit langganannya untuk menyiapkan setelan jas terbaik, mengabaikan fakta bahwa ia mungkin tidak lagi mampu membayar biaya pembuatan baju tersebut. Harapan palsu ini menjadi penawar rasa sakit sesaat sebelum ia benar-benar dihempaskan ke dasar jurang yang sangat gelap dan mematikan. Meskipun sangat membenci Ayu, Bima menyadari bahwa ia membutuhkan seorang pendamping wanita yang cantik untuk menjaga citranya di acara perjamuan malam bergengsi tersebut. Ia terpaksa menelan ludah dan menghubungi kembali wanita simpanan yang baru saja ia usir, menjanjikan akan melunasi sebagian kecil hutangnya sebagai imbalan. Ayu yang sedang kelaparan dan kedinginan di taman kota, langsung menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang, melihatnya sebagai jalan bertahan hidup. Dua parasit yang saling membenci itu kembali bersatu demi sebuah pertunjukan sandiwara palsu di hadapan publik yang sangat kejam dan dingin. Sementara itu di sebuah butik mewah pribadi yang dirancang khusus untuknya, Citra sedang mencoba sebuah gaun malam berwarna merah marun yang sangat elegan. Gaun sutera itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan keanggunan sekaligus memancarkan aura kekuasaan mutlak yang membuat siapa saja akan tunduk menundukkan kepala. Sang desainer papan atas memuji kecantikan Citra tanpa henti, namun wanita itu hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang menyembunyikan rencana sangat gelap. Besok malam adalah puncak dari pertunjukan pembuka ini, biarkan seluruh dunia melihat kejatuhan sang raja palsu, ucap Citra dengan suara dingin. Bagi Citra, balas dendam bukanlah sebuah tindakan emosional yang meledak, melainkan sebuah seni mengatur strategi perang yang membutuhkan tingkat kesabaran sangat tinggi.
Ia ingin memastikan bahwa rasa sakit yang dirasakan Bima sebanding dengan pengorbanan 10 tahun yang telah ia berikan untuk membangun kerajaan bisnis tersebut. Mengambil kembali apa yang menjadi haknya adalah bentuk keadilan tertinggi, dan ia tidak akan berhenti sampai musuhnya benar-benar hancur. Hatinya telah membeku menjadi berlian tajam yang siap memotong segala rintangan dan menghabisi siapa saja yang berani mengkhianatinya tanpa ampun sedikit pun. Malam menjelang acara perjamuan besar itu terasa sangat panjang bagi Bima yang tidak bisa memejamkan mata sedikit pun karena terus memikirkan pidato penyelamatannya. Di sisi lain, Ayu sibuk meminjam gaun dan perhiasan palsu dari sebuah tempat penyewaan murah, demi tampil sempurna mendampingi pria yang sangat dibencinya. Mereka berdua terikat dalam sebuah perahu bocor yang sedang tenggelam, mencoba mendayung melawan arus badai dengan menggunakan sendok kecil yang rapuh. Kehancuran batin kedua manusia serakah itu menjadi pemandangan yang sangat memuaskan bagi Citra yang memantaunya dari jauh menggunakan jaringan intelijen pribadinya. Semua pion di atas papan catur raksasa kini telah berada di posisi yang tepat menunggu sang ratu melangkah maju untuk memberikan serangan mematikan. Acara perjamuan malam besok akan menjadi saksi bisu bagaimana sebuah tamparan penghinaan dibalas dengan rentetan hantaman badai kehancuran yang tidak menyisakan ruang pengampunan. Citra menutup matanya sejenak menghirup aroma lilin aromaterapi di kamarnya. Lalu membiarkan dirinya tertidur lelap, mengumpulkan tenaga untuk pertempuran agung esok hari. Dunia akan segera mengetahui siapa penguasa bayangan yang sebenarnya memegang kendali atas urat nadi perekonomian di kota metropolitan yang kejam ini. Matahari terbit keesokan harinya membawa hawa dingin yang menusuk tulang, seolah alam semesta ikut merasakan ketegangan yang akan segera meledak di malam hari nanti. Bima berdiri di depan cermin merapikan dasi suteranya dengan tangan yang masih gemetar, berusaha menutupi kantung matanya yang menghitam akibat kurang tidur. Ia menatap pantulan dirinya sendiri mencoba meyakinkan bayangan rapuh itu bahwa ia masih seorang raja yang berkuasa meskipun kerajaannya sedang dilanda gempa bumi hebat. Kebohongan demi kebohongan terus ia rajut di dalam kepalanya menciptakan ilusi pertahanan terakhir sebelum semuanya benar-benar runtuh menjadi debu jalanan. Ayu yang berdiri di sampingnya juga sibuk memoles wajahnya dengan lapisan tata rias tebal, berusaha keras menyembunyikan memar luka dan jejak air mata. Mereka berdua tidak saling berbicara apalagi bertukar senyum, karena hubungan ini kini murni didasarkan pada keputusasaan dan kebutuhan untuk bertahan hidup sementara waktu. Di balik kemewahan pakaian yang mereka kenakan tersimpan bau busuk dari sebuah pengkhianatan yang sebentar lagi akan dipertontonkan secara terbuka di depan publik. Malam penghakiman telah tiba dan tidak ada satupun malaikat pelindung yang akan turun untuk menyelamatkan jiwa-jiwa serakah yang tersesat. Gedung perjamuan elit itu berdiri megah dengan pilar-pilar marmer putih tinggi yang memancarkan kemewahan malam itu di bawah cahaya lampu sorot. Puluhan mobil mewah terparkir rapi di halaman depan menurunkan para tamu undangan berpakaian sangat elegan yang mewakili puncak kekayaan dan kekuasaan kota ini. Bima melangkah keluar dari mobilnya merapikan jas mahal yang menempel di tubuhnya, mencoba memancarkan sisa-sisa aura kebangsawanan yang kini terasa sangat rapuh. Di sampingnya Ayu berjalan dengan gaun sewaan yang terlihat memukau, meskipun wanita itu terus menggenggam lengan suaminya dengan perasaan cemas yang teramat dalam. Mereka berdua berjalan melewati karpet merah, menuju pintu utama tempat beberapa penjaga berbadan tegap, memeriksa daftar tamu undangan dengan sangat ketat dan teliti. Bima tersenyum lebar menyodorkan kartu undangan emasnya dengan penuh percaya diri meyakini bahwa namanya masih dihormati di kalangan elit pengusaha tingkat atas. Namun petugas keamanan itu menatap layar tabletnya cukup lama lalu memandang Bima dengan tatapan dingin, yang seketika membuat nyali pria sombong itu menciut. "Maafkan saya Bapak Bima, tetapi nama Anda baru saja dicoret dari daftar tamu utama atas perintah langsung dari panitia penyelenggara perjamuan malam ini." Rasa panas seketika menjalar ke seluruh wajah Bima memancing amarahnya, yang sedari tadi sudah berusaha ia tekan kuat-kuat demi menjaga gengsi publik. "Ini pasti sebuah kesalahan konyol karena saya adalah direktur utama perusahaan besar yang selalu mendapatkan kursi kehormatan di setiap acara bergengsi seperti ini." Bima menaikkan nada suaranya menarik perhatian beberapa tamu lain yang sedang mengantre di belakang mereka membuat suasana di pintu masuk menjadi cukup tegang.
Petugas itu tetap bergeming, tidak sedikit pun terintimidasi oleh gertakan Bima yang kini terdengar seperti lolongan anjing liar yang sedang terpojok tanpa daya. Ayu mulai merasa sangat malu ketika mendengar bisik-bisik ejekan dari kerumunan sosialita yang berdiri tidak jauh dari tempat mereka berdebat saat itu. Ia menarik-narik lengan jas Bima dengan gelisah, memintanya untuk segera pergi dari tempat laknat itu sebelum mereka semakin dipermalukan di hadapan publik. "Tolong jangan membuat keributan di sini, Mas Bima, karena semua orang sedang menatap kita dengan pandangan merendahkan yang sangat menyakiti harga diri saya." Namun Bima yang sudah kehilangan akal sehatnya menepis tangan Ayu dengan sangat kasar, menolak untuk mundur sejengkal pun dari pintu masuk utama tersebut. Tepat ketika ketegangan memuncak, sebuah mobil limusin hitam super mewah meluncur tenang dan berhenti tepat di depan karpet merah, memotong antrean para tamu. Semua keluhan Bima terhenti seketika saat manajer perjamuan bergegas keluar dari dalam gedung hanya untuk membukakan pintu mobil tersebut dengan sikap sangat hormat. Keheningan aneh menyelimuti area pintu masuk saat sepasang kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi merah melangkah keluar dengan keanggunan yang menyilaukan mata memandang. Sosok Citra muncul dalam balutan gaun malam merah marun yang mewah, memancarkan aura kekuasaan absolut yang membuat seluruh hadirin seketika menahan napas kagum. Bima ternganga lebar, tidak mampu mempercayai penglihatan matanya sendiri saat melihat mantan istrinya berdiri di sana seperti seorang dewi yang turun dari langit. Wanita yang selama ini ia anggap lemah kaku dan tidak berguna itu kini menjelma menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh para penguasa. Manajer perjamuan menundukkan kepalanya dalam-dalam menyambut kehadiran Citra dengan sapaan penuh penghormatan yang tidak pernah didapatkan Bima seumur hidupnya di dunia bisnis. "Selamat datang Nyonya Citra, kehadiran Anda adalah kehormatan terbesar bagi acara perjamuan malam ini dan kursi utama telah kami siapkan khusus untuk Anda." Citra tersenyum tipis menerima sapaan tersebut dengan keanggunan seorang ratu sejati, melangkah maju menyusuri karpet merah, seolah-olah dunia ini adalah miliknya sepenuhnya. Saat melewati posisi Bima yang masih berdiri mematung di dekat pintu masuk, ia bahkan tidak sudi melirik pria malang itu sedikit pun juga. Tatapannya lurus ke depan, menganggap mantan suaminya beserta wanita simpanan rendahan di sebelahnya hanyalah debu jalanan yang tidak pantas mengotori penglihatannya malam itu. Pengabaian total ini justru menjadi tamparan psikologis yang jauh lebih menyakitkan bagi Bima daripada cacian kasar atau pukulan fisik yang paling keras sekalipun. Melihat perlakuan istimewa yang diberikan kepada Citra, rasa iri dan dengki langsung membakar dada Ayu hingga membuatnya kehilangan kendali atas akal sehatnya sendiri. Wanita muda itu merasa posisinya terancam melihat musuh bebuyutannya tampil jauh lebih memukau dan dihormati oleh orang-orang penting di kota metropolitan ini. Mustahil wanita membosankan itu bisa menjadi tamu kehormatan di sini. Pasti dia menggunakan cara licik untuk menipu panitia, teriak Ayu dengan suara melengking. Teriakannya menggema memecah suasana elegan, memicu tatapan tajam dan penuh keheranan dari seluruh miliarder yang sedang menikmati hidangan pembuka di dalam ruang perjamuan. Beberapa petugas keamanan bertubuh besar segera bergerak maju mengepung Bima dan Ayu yang kini telah menjadi pusat tontonan memalukan di acara megah tersebut. Bima mencoba membungkam mulut Ayu dengan tangannya, menahan rasa malu yang luar biasa saat para jurnalis bisnis mulai memotret kejadian tragis malam itu. "Diamlah dasar wanita bodoh, kamu hanya memperburuk keadaan kita yang sudah sangat hancur ini," desis Bima dengan kemarahan yang tertahan di kerongkongannya sendiri. Namun Ayu terus meronta-ronta dan berteriak menuduh Citra sebagai penipu ulung yang telah menghancurkan kebahagiaan mereka dengan cara-cara kotor dan tidak terhormat. Langkah elegan Citra terhenti sejenak di tengah ruangan besar. Ia memutar tubuhnya dengan perlahan menghadap sumber keributan yang memalukan di pintu masuk utama. Ribuan pasang mata menanti reaksi sang tamu kehormatan, bersiap menyaksikan bagaimana seorang wanita berkuasa menanggapi hinaan murahan dari seorang simpanan kelas bawah tersebut. Citra memandang Ayu dengan tatapan penuh belas kasihan yang dipalsukan, sebuah ekspresi yang jauh lebih tajam dan melukai dibandingkan dengan 1000 pedang terhunus. "Tolong maafkan keributan kecil ini para hadirin. Sepertinya ada orang tersesat yang lupa meminum obat penenangnya malam ini," ucap Citra dengan suara merdu. Suara tawa ringan dan gumaman setuju segera mengalir dari para petinggi perusahaan yang hadir memenuhi ruangan megah itu dengan atmosfer mencemooh yang tebal.
Mereka memandang Bima seolah ia adalah seekor badut konyol yang tidak sengaja masuk ke dalam pertemuan dewa-dewi tanpa membawa undangan resmi secaripun. Bima menundukkan wajahnya dalam-dalam merasakan keringat dingin. Membasahi punggungnya tidak mampu menahan rasa malu yang menghancurkan seluruh sisa-sisa harga dirinya malam itu. Pria yang dulu selalu membanggakan dirinya sebagai penguasa bisnis kini hanya bisa berdiri gemetar seperti narapidana yang menunggu eksekusi mati di tiang gantungan. Ketua panitia penyelenggara segera melangkah maju dengan wajah merah padam, karena merasa acaranya telah dinodai oleh kehadiran dua tamu yang tidak diundang tersebut. Bawa mereka berdua keluar dari gedung ini sekarang juga, dan pastikan mereka tidak pernah menginjakkan kakinya lagi di area ini, perintah sang ketua. Petugas keamanan langsung bertindak tegas mencengkram lengan Bima dan Ayu, dengan paksa lalu menyeret mereka keluar dari area pintu utama tanpa ampun sedikit pun. Ayu menjerit histeris memberontak sambil terus melontarkan kutukan kotor yang semakin mempertegas statusnya sebagai wanita tidak berkelas di mata para miliarder yang hadir. Setelah dilemparkan ke aspal jalanan di luar gerbang gedung perjamuan, Bima bangkit dengan napas terengah-engah menatap tajam ke arah Ayu yang terus menangis. Tanpa peringatan apapun pria itu mengangkat tangannya lalu menampar pipi Ayu dengan sangat keras persis seperti yang ia lakukan pada Citra sebelumnya. Tamparan itu menggema di keheningan malam menyadarkan Ayu bahwa pelindung yang selama ini ia agungkan ternyata hanyalah monster pengecut yang tidak memiliki empati. Ini semua salahmu jalang bodoh, karena tingkah lakumu yang memalukan aku kehilangan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan perusahaanku dari kehancuran total, teriak Bima marah. Ayu memegangi pipinya yang memerah menatap Bima dengan sorot mata penuh kebencian yang mendalam, merasa dikhianati dan disalahkan atas kebodohan pria itu sendiri. Kamu yang bodoh Bima, kamu tidak menyadari bahwa mantan istrimu itu adalah dalang di balik semua kehancuranmu karena kamu terlalu buta dan sombong. Ayu membalas teriakan tersebut menumpahkan seluruh rasa frustrasi dan kekecewaan yang telah menumpuk sejak kejadian mengerikan di butik perhiasan mewah siang hari tadi. Dua manusia yang dulunya dimabuk asmara terlarang itu, kini saling mencakar dan menyalahkan di tengah jalanan gelap, mengundang tontonan gratis bagi para pengguna jalan. Sementara perkelahian jalanan yang hina itu terus berlangsung di luar gerbang, Citra sedang menikmati sambutan hangat dari para menteri dan konglomerat ternama di dalam. Ia duduk di kursi utama yang terbuat dari kayu berukir indah, memegang gelas kristal berisi anggur merah terbaik, sambil mendiskusikan berbagai proyek investasi raksasa. Keberhasilan Citra menyembunyikan identitas aslinya selama 10 tahun membuat banyak pihak merasa takjub sekaligus takut akan kekuatan strategis yang dimiliki oleh wanita luar biasa ini. Tidak ada satupun pengusaha di ruangan itu yang berani memandang remeh Nyonya Citra karena mereka tahu hukuman apa yang menanti. Tiba saatnya bagi Citra untuk naik ke atas panggung utama memberikan pidato singkat yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para tamu undangan malam ini. Lampu sorot memfokuskan cahayanya pada sosok elegan tersebut, menonjolkan kecantikan dan ketegasan yang berpadu sempurna dalam satu harmoni kepemimpinan yang sangat absolut. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Dan malam ini saya ingin mengumumkan konsolidasi besar-besaran atas aset perusahaan yang baru saja kita akuisisi. Kata-kata itu meluncur dengan tenang, namun membawa gelombang kejut bagi pasar ekonomi yang segera menyadari bahwa perusahaan Bima telah resmi ditelan habis. Tepuk tangan meriah membahana menggetarkan dinding-dinding gedung perjamuan mewah tersebut, menandai era baru dalam sejarah bisnis yang kini dipimpin oleh seorang ratu tunggal. Para pengusaha besar saling mengangguk tanda hormat, menyadari bahwa mereka harus segera menyesuaikan diri dengan perubahan peta kekuatan yang sangat drastis dan mengejutkan ini. Di balik senyum menawannya, Citra menyimpan kepuasan batin yang luar biasa manis, menyadari bahwa semua penghinaan yang ia terima telah dibayar lunas dengan kemenangan gemilang. Ini adalah bukti nyata bahwa kecerdasan sejati tidak perlu disombongkan karena hasil akhir akan selalu berbicara jauh lebih keras dari sekadar gertakan kosong. Kembali ke suasana dingin di luar gerbang, Bima akhirnya menyadari bahwa semua perlawanannya sudah tidak ada gunanya lagi melawan kekuatan badai raksasa malam ini. Ia meninggalkan Ayu yang masih menangis terseduh-seduh di pinggir jalan raya, berjalan gontai menuju mobil mewahnya yang entah sampai kapan masih bisa ia miliki.
Pria itu masuk ke dalam mobil dan memukul setir dengan sangat keras, meluapkan tangisan keputusasaan yang tidak pernah ia duga akan terjadi dalam hidupnya. Sang diktator kecil itu akhirnya hancur berkeping-keping ditelan oleh kesombongannya sendiri yang mengira ia bisa berdiri tegak tanpa topangan dari istri cerdasnya. Ayu ditinggalkan sendirian di tengah malam yang semakin larut kedinginan dan ketakutan, memikirkan para penagih hutang yang pasti sedang melacak keberadaannya saat ini juga. Harapan palsu untuk menjadi nyonya besar telah menguap sepenuhnya, meninggalkan kenyataan pahit bahwa ia hanyalah sebuah pion yang dikorbankan dalam permainan catur mematikan ini. Ia melepas sepatu hak tingginya yang menyakitkan lalu berjalan bertelanjang kaki menyusuri trotoar yang sepi, meratapi nasib buruk yang ia undang sendiri dengan kelancangannya. Air mata penyesalan terus mengalir membasahi pipinya, namun tidak ada satu orang pun yang peduli pada penderitaan seorang wanita pengganggu rumah tangga sepertinya. Perjamuan malam itu akhirnya berakhir dengan sukses besar, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh elit bisnis tentang siapa penguasa bayangan yang sebenarnya di kota ini. Citra melangkah keluar dari gedung dengan pengawalan ketat, menaiki limusin mewahnya yang sudah menunggu di depan pintu utama siap membawanya kembali ke markas. Ia menyandarkan kepalanya di kursi kulit yang empuk, menghela napas panjang, merasakan beban berat selama 10 tahun. Akhirnya terangkat sepenuhnya dari pundak yang ramping. Malam ini adalah titik balik kehidupannya, sebuah kemerdekaan sejati yang ia raih dengan kecerdasan, ketekunan dan kesabaran, tanpa batas menghadapi pengkhianatan yang paling kejam. Bima mengemudikan mobilnya menembus jalanan malam yang sepi menuju rumah mewah yang selama ini menjadi lambang kesuksesan dan kebanggaan keluarga yang kini telah hancur. Setibanya di sana ia mendapati rumah besar. Itu gelap gulita tanpa satupun lampu menyala. Sementara para pelayan dan penjaga keamanan telah pergi mengosongkan tempat. Ia melangkah masuk dengan perasaan hampa, menyadari bahwa rumah ini tidak lagi memiliki nyawa setelah kepergian Citra yang dulu selalu memastikan semuanya berjalan sempurna. Kehampaan ini mencekik lehernya, mengingatkannya pada betapa besar kehilangan yang ia alami hanya karena menuruti nafsu sesaat dan membuang berlian berharga demi kerikil jalanan. Di ruang tamu utama, Bima menemukan sebuah map tebal berwarna merah tergeletak di atas meja kaca yang disorot oleh cahaya bulan dari jendela raksasa. Tangan Bima bergetar saat membuka map tersebut, yang ternyata berisi salinan dokumen penyitaan seluruh aset pribadinya termasuk rumah mewah yang sedang ia pijak ini. Surat peringatan itu menyatakan bahwa ia harus segera mengosongkan properti ini dalam waktu 24 jam sebelum petugas menyegelnya secara paksa tanpa kompromi. Ia menjatuhkan tubuhnya ke lantai marmer yang dingin, menangis sejadi-jadinya meratapi akhir tragis dari kerajaan fana yang ia bangun dengan kebohongan tebal. Di tempat lain, Citra berdiri menghadap jendela kaca ruang kerjanya yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit, menatap gemerlap cahaya kota yang sunyi. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam terpanjang bagi pria yang telah menamparnya dan wanita yang telah menghina harga dirinya di depan umum tersebut. Namun tidak ada sedikit pun penyesalan di hati Citra, karena hukuman ini adalah konsekuensi logis dari sebuah pengkhianatan brutal yang merusak kesucian janji pernikahan. Matahari akan terbit esok hari membawa lembaran baru bagi Citra, sebagai penguasa yang bersih dari benalu-benalu beracun yang menggerogoti energi kehidupannya selama ini. Wanita elegan itu memutar tubuhnya lalu berjalan menuju meja kerja untuk mempersiapkan berkas-berkas penting yang akan digunakan pada rapat darurat keesokan harinya nanti. Ia akan memastikan bahwa proses pemecatan Bima dari Dewan Direksi dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh seluruh pemegang saham untuk memberikan pukulan paling mematikan. Ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam pribadi, melainkan sebuah aksi pembersihan korporasi dari pemimpin korup yang tidak memiliki kompetensi nyata, selain hanya kesombongan yang menjijikan. Permainan babak keempat telah usai dengan kemenangan telak sang ratu, dan ia sudah siap menyambut datangnya pagi untuk memimpin hari penghakiman yang sempurna. Cahaya matahari pagi menyusup perlahan melalui celah jendela rumah mewah yang kini terasa seperti sebuah makam raksasa yang sangat sunyi dan dingin. Bima terbangun dari lantai marmer dengan tubuh kaku dan kepala yang berdenyut hebat, menyadari bahwa malam panjang yang mengerikan itu bukanlah sebuah mimpi buruk semata. Ia menatap nanar ke sekeliling ruangan kosong yang dulunya dipenuhi oleh kehangatan dan suara tawa, namun kini hanya menyisakan keheningan absolut yang mencekik leher.
Pria yang dulunya dipuja sebagai dewa bisnis itu, kini tidak lebih dari seorang pesakitan yang menunggu waktu eksekusi mati dari mantan istrinya yang sangat brilian. Di sudut kota yang kotor dan kumuh, Ayu meringkuk ketakutan di atas kasur tipis dalam sebuah kamar motel murahan yang berbau pesing dan apak. Wanita simpanan yang biasanya selalu berbalut kemewahan itu kini mengenakan pakaian lusuh dengan wajah pucat pasi akibat teror lintah darat yang mengejarnya semalaman suntuk. Tiba-tiba telepon genggam retak yang ia sembunyikan di balik bantal bergetar menampilkan sebuah pesan singkat dari Bima yang memintanya untuk segera datang ke rumah utama. Meskipun dilanda keraguan, Ayu memutuskan untuk pergi berharap pria hancur itu masih memiliki sisa uang simpanan untuk menyelamatkan nyawanya dari kejaran para preman ganas. Sementara itu di puncak gedung pencakar langit, Citra duduk dengan postur tubuh sempurna, sambil menyesap secangkir teh kamomil yang menenangkan urat syaraf. Di atas meja kerjanya tergeletak sebuah map hitam tebal, berisi bukti-bukti mematikan mengenai rekam jejak kriminal Ayu dan rekaman perselingkuhan murahan mereka berdua. Citra tersenyum dingin memikirkan bagaimana lapisan topeng kepalsuan wanita simpanan itu akan segera rontok di hadapan pria bodoh yang telah membuang berlian demi sepotong kaca pecah. Ia menginstruksikan asisten pribadinya untuk mengirimkan kurir khusus membawa salinan map hitam tersebut langsung ke rumah mewah Bima pagi ini juga tanpa penundaan sedikit pun. Suara ketukan pintu yang keras membuyarkan lamunan Bima yang sedang meratapi nasibnya di tengah ruang tamu rumah mewah yang sebentar lagi akan disita. Ia melangkah gontai membuka pintu utama dan menemukan seorang kurir berseragam gelap yang langsung menyodorkan sebuah amplop hitam besar tanpa mengucapkan sepatah kata. Bima menerima amplop berat tersebut dengan tangan yang masih bergetar. Firasat buruk seketika menyelimuti hatinya yang sudah hancur lebur dihantam berbagai kenyataan pahit sejak malam sebelumnya. Pria itu menutup pintu kembali, lalu berjalan menuju sofa tunggal yang masih tersisa, merobek ujung amplop tersebut dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Mata Bima terbelalak ngeri saat membaca lembar demi lembar dokumen resmi yang tercetak dengan tinta merah terang, menyajikan fakta gelap mengenai wanita simpanannya. Ayu ternyata bukan berasal dari keluarga berada seperti yang selalu ia pamerkan, melainkan seorang buronan kasus penipuan investasi bodong yang merugikan ratusan korban malang. Hutang-hutang fantastisnya di berbagai bank sengaja ia tutupi dengan cara menjebak Bima, agar pria bodoh itu bersedia membayarnya menggunakan dana operasional dari perusahaannya sendiri. Dunia Bima runtuh untuk kedua kalinya menyadari bahwa cinta menggebu-gebu yang selama ini ia agungkan ternyata hanyalah sebuah skenario perampokan terencana yang sangat rapi. Lembar berikutnya menunjukkan mutasi rekening rahasia yang membuktikan bahwa Ayu diam-diam telah mentransfer sejumlah uang tunai besar dari rekening perusahaan Bima bulan lalu. Wanita berwajah bidadari itu dengan licik memalsukan tanda tangan Bima pada beberapa dokumen pencairan dana darurat saat pria itu sedang dalam keadaan mabuk berat. Uang tersebut digunakan untuk melunasi sebagian hutang judinya di luar negeri. Sementara Bima dibiarkan percaya bahwa dana tersebut dialokasikan untuk proyek ekspansi bisnis yang palsu. Kemarahan yang sangat pekat perlahan naik ke ubun-ubun membakar sisa-sisa kewarasan Bima yang kini merasa menjadi pria paling tolol di seluruh penjuru dunia. Tepat pada saat Bima meremas dokumen kutukan tersebut, suara decit pintu depan kembali terdengar menampilkan sosok Ayu yang terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Wanita itu melangkah masuk dengan napas memburu langsung menghampiri Bima, tanpa menyadari aura pembunuh yang memancar kuat dari tatapan mata sang mantan miliarder tersebut. "Mas Bima, tolong berikan aku uang tunai sekarang juga karena para lintah darat itu sudah mengetahui lokasi motelku dan mereka akan segera membunuhku hari ini." Ayu memohon dengan suara bergetar mencoba meraih tangan Bima. Namun pria itu menepisnya dengan sangat kasar hingga tubuh kurus Ayu terhuyung ke belakang. Bima berdiri dengan tatapan membunuh lalu melemparkan seluruh tumpukan dokumen rahasia tersebut tepat ke wajah Ayu yang pucat pasi hingga kertas-kertas berhamburan. "Baca sendiri rekam jejak kriminalmu, dasar penipu rendahan yang tidak tahu diuntung, karena kamu telah menghancurkan hidupku dengan segala kebohongan busuk yang kamu ciptakan." Bima berteriak dengan suara menggelegar menggemakan rasa sakit yang teramat dalam akibat pengkhianatan ganda yang dilakukan oleh wanita yang paling ia bela di hadapan istrinya.
Ayu terpaku menatap lembaran kertas yang berserakan di lantai, matanya membulat sempurna menyadari bahwa seluruh rahasia tergelapnya telah terbongkar tanpa ampun di saat yang paling krusial. Dengan bibir bergetar Ayu mencoba merangkai kebohongan baru untuk menyelamatkan dirinya, menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah fitnah keji yang sengaja dibuat oleh Citra. Mas Bima, kamu tidak boleh percaya pada siasat licik istrimu itu. Karena dia hanya ingin menghancurkan hubungan kita yang didasarkan pada cinta yang tulus. Namun Bima maju selangkah lalu mencengkeram kerah baju Ayu dengan sangat kuat, memaksa wanita penipu itu untuk menatap lurus ke dalam matanya yang menyala merah. Jangan pernah menyebut kata cinta dari mulut kotormu itu, karena semua bukti mutasi rekening ini sudah mengkonfirmasi bahwa kamu hanyalah parasit yang menghisap darahku. Kamu memalsukan tanda tanganku dan mencuri uang perusahaanku untuk melunasi hutang judimu. Sementara aku membuang istriku yang jenius demi wanita. Sampah sepertimu, teriak Bima. Mendengar kalimat tersebut, topeng kepalsuan Ayu akhirnya benar-benar terlepas sempurna, menampakkan wajah aslinya yang penuh dengan perhitungan dingin dan sikap merendahkan yang tajam. Wanita itu mendorong dada Bima dengan sekuat tenaga hingga cengkeraman pria itu terlepas. Lalu tertawa sinis dengan suara melengking yang menggema di ruangan kosong tersebut. Tentu saja aku melakukan itu karena kamu adalah pria tua bodoh yang terlalu mudah dimanipulasi dengan sedikit rayuan palsu dan tubuh yang memikat. Ayu melanjutkan hinaannya tanpa rasa takut sedikit pun, karena ia tahu pria di hadapannya kini tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyakitinya secara finansial. Kamu pikir kamu hebat, Bima, padahal seluruh dunia tahu bahwa Citra adalah otak jenius di balik kesuksesanmu dan kamu hanyalah pajangan tidak berguna. Tanpa Citra, kamu tidak bisa membedakan mana kontrak investasi asli dan mana penipuan murahan yang aku rancang khusus untuk menguras habis sisa-sisa kekayaanmu selama ini. Hinaan itu menembus langsung ke dasar hati Bima, menghancurkan ego kelelakiannya yang sudah retak berkeping-keping menjadi debu tidak berharga di lantai pualam. Ingatan Bima seketika berputar mundur, menyajikan kilas balik saat Citra selalu memperingatkannya untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis, namun ia selalu mengabaikannya. Istrinya itu selalu menutupi kelemahan Bima dengan sangat rapat, menjaga harga dirinya di depan umum, agar ia bisa terus merasa seperti pria yang berkuasa penuh. Namun balasan yang ia berikan atas kesetiaan tanpa batas itu hanyalah sebuah tamparan keras di depan umum yang ia lakukan demi membela seorang penipu rendahan. Penyesalan yang sangat amat dalam menghantam dada Bima membuatnya sulit bernapas, seolah ada batu raksasa yang tiba-tiba menimpa paru-parunya dengan telak. Keluar dari rumahku sekarang juga, dasar pelacur jalang, sebelum aku benar-benar membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Malam ini juga, teriak Bima putus asa. Namun Ayu bukannya pergi, malah berkacak pinggang menuntut sisa uang yang masih tersisa di dompet Bima, karena ia sangat membutuhkan biaya untuk melarikan diri. Jika kamu tidak memberikanku uang tunai sekarang, juga aku akan melaporkan penggelapan pajak yang sering kamu lakukan ke polisi, ancam Ayu dengan tatapan penuh kebencian. Mendengar ancaman konyol tersebut, Bima tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan nada suara yang sangat mengerikan, terdengar seperti orang yang baru saja kehilangan kewarasannya. Apakah kamu pikir aku masih memiliki sisa uang simpanan di saat seluruh rekeningku telah dibekukan dan rumah ini akan disita dalam beberapa jam ke depan? Bima menunjuk surat perintah penyitaan dari pengadilan yang tergeletak di atas meja dengan tangan gemetar, menunjukkan bahwa ia kini telah resmi menjadi seorang gembel sejati. Wajah Ayu seketika berubah menjadi pucat pasi saat menyadari bahwa pria yang menjadi harapan terakhirnya ini benar-benar sudah tidak berguna lagi sama sekali. Rencana pelariannya hancur berantakan dan kini ia harus menghadapi para penagih hutang yang kejam itu sendirian tanpa ada satupun perisai pelindung yang melindunginya. Kamu benar-benar pecundang sejati, Bima. Seorang pria tidak berguna yang bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Apalagi wanita yang bersembunyi di belakangnya, makinya. Ayu meludah ke lantai marmer dengan jijik, lalu memutar tubuhnya dan berlari keluar dari rumah mewah tersebut menembus udara pagi yang terasa sangat menusuk tulang. Ia kembali ke jalanan yang kejam dengan status sebagai buronan yang diburu oleh sindikat lintah darat paling berbahaya di seluruh penjuru kota metropolitan ini.
Akhir yang tragis dari sebuah kisah perselingkuhan yang dibangun di atas kebohongan, keserakahan, dan pengkhianatan yang paling menjijikkan dalam sejarah kehidupan manusia fana. Setelah kepergian Ayu, rumah mewah itu kembali dikuasai oleh keheningan absolut yang mencekik Bima hingga pria malang itu jatuh berlutut di tengah ruangan besar. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi wajahnya yang dulu selalu terlihat sombong dan angkuh, menyadari betapa bodohnya. Ia telah melepaskan segalanya demi ilusi sesaat. Ia sadar bahwa Citra telah merancang panggung kehancuran ini dengan sangat sempurna, membiarkannya melihat sendiri wajah asli dari wanita yang telah merusak rumah tangga mereka. Hukuman ini terasa jauh lebih menyiksa daripada sekadar kebangkrutan, karena harga diri dan kewarasannya benar-benar dilucuti tanpa menyisakan sedikit pun kehormatan diri. Sementara itu di kantor pusat jaringan intelijen rahasianya, danarkan laporan audio dari penyadap yang sengaja dipasang di dalam map hitam tersebut dengan senyum simpul. Setiap pertengkaran, cacian, dan jeritan keputusasaan yang terekam dalam alat sadap tersebut terdengar seperti alunan melodi kemenangan yang sangat merdu di telinga wanita anggun itu. Rencananya untuk mengadu domba dua parasit menjijikan itu berjalan persis seperti naskah drama yang telah ia tulis tanpa ada satupun adegan yang meleset sedikit pun. Citra meletakkan alat pendengar tersebut lalu menatap keluar jendela merasa puas, karena rasa sakitnya selama ini telah terbayar lunas dengan penderitaan mereka. Seorang asisten kepercayaannya melangkah masuk ke dalam ruangan dengan membawa tumpukan dokumen legal yang sudah ditandatangani oleh mayoritas pemegang saham untuk persiapan rapat besar-besaran. Nyonya Citra, semua dewan direksi telah menyetujui mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bima dan mereka siap melengsarkannya secara resmi pada rapat dewan esok hari, lapornya. Citra mengangguk, pelan, matanya memancarkan ketegasan absolut yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, menegaskan posisinya sebagai ratu tunggal di dunia bisnis yang keras ini. Persiapkan ruang rapat utama dan pastikan semua dokumen pemecatan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga ia tidak bisa menggugatnya di pengadilan nanti, perintah Citra. Asisten tersebut menundukkan kepala dengan sangat hormat, mengagumi kemampuan sang atasan dalam meruntuhkan sebuah kerajaan bisnis raksasa tanpa perlu mengeluarkan setetes pun keringat lelah. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, Nyonya, bahwa kesombongan adalah penyakit mematikan yang akan menghancurkan inangnya dari dalam tanpa perlu serangan dari musuh luar. Citra tersenyum setuju dengan pernyataan tersebut, mengingat kembali bagaimana Bima selalu menyombongkan pencapaian yang sebenarnya bukan hasil dari jerih payahnya sendiri, melainkan kerja keras istrinya. Kejatuhan pria itu adalah bukti nyata bahwa karma tidak pernah salah alamat dan keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju keseimbangan alam semesta. Di tempat lain, pelarian putus asa yang dilakukan oleh Ayu akhirnya harus berakhir tragis di sebuah terminal bus tua yang berdebu dan sangat padat pengunjung. 3 orang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh luka parut mencegat langkahnya lalu menyeret wanita penipu itu ke sebuah gang sempit yang sepi dan lembab. Ayu menjerit minta tolong sejadi-jadinya, namun para penumpang bus lainnya terlalu sibuk dan ketakutan untuk ikut campur dalam urusan yang terlihat sangat berbahaya tersebut. Preman-preman itu merampas tas tangan palsunya dan membawanya paksa ke dalam sebuah mobil van hitam yang langsung melaju membelah keramaian kota. Di dalam mobil van yang pengap tersebut, Ayu meringkuk ketakutan menyadari bahwa pesona kecantikan dan trik manipulasinya sama sekali tidak berlaku di hadapan para kriminal sejati. Bos besar lintah darat itu menuntut pengembalian dana malam ini juga, atau ia harus bekerja paksa di klub malam kumuh tanpa dibayar sepeser pun selamanya. Penyesalan yang luar biasa pekat menghantam dada Ayu, menyadari bahwa kehausannya akan kemewahan telah menjerumuskannya ke dalam neraka dunia yang tidak memiliki pintu keluar sedikit pun. Ia hanya bisa menangis pasrah meratapi nasib buruknya yang berubah 180 derajat hanya dalam waktu beberapa hari yang sangat singkat. Menjelang sore hari, mimpi buruk Bima benar-benar terwujud saat rombongan petugas pengadilan datang bersama polisi untuk mengeksekusi penyitaan rumah mewahnya secara paksa tanpa negosiasi. Pria itu diseret keluar dari properti yang selalu ia banggakan hanya dengan pakaian yang menempel di badannya tanpa diizinkan membawa barang berharga sedikit pun. Bima berdiri terpaku di trotoar jalan menatap pintu gerbang rumahnya yang kini telah dikunci dan disegel dengan pita kuning tanda sita oleh pihak otoritas hukum.
Para tetangga yang dulunya selalu menghormatinya kini hanya melihatnya dengan tatapan kasihan campur mencibir, menambah luka sayatan di hatinya yang sudah hancur lebur. Bima berjalan tanpa arah menyusuri jalanan kota yang mulai gelap dihiasi oleh lampu-lampu jalan yang berkedip suram, menemani langkah kaki yang terasa sangat berat. Ia teringat kembali pada malam di restoran mewah itu, ketika ia mendaratkan tamparan keras ke pipi istrinya, hanya demi mendapatkan tepuk tangan dari wanita simpanannya. Satu tindakan bodoh dan arogan itu ternyata telah membangkitkan monster menakutkan yang tertidur lelap, memicu reaksi berantai yang menghancurkan seluruh pencapaian hidupnya dalam sekejap mata. Kesombongan yang dulu selalu menjadi perisai utamanya, kini berubah menjadi pedang tajam yang menusuk tepat ke ulu hatinya sendiri tanpa belas kasihan. Lampu-lampu gedung pencakar langit perlahan menyala menerangi langit malam kota yang dingin, namun pemandangan itu tidak menyurutkan ketegasan di dalam sepasang mata tajam Citra. Lapis demi lapis topeng kepalsuan telah rontok sepenuhnya. Hari ini menelanjangi keburukan dan kelemahan musuh-musuhnya, hingga mereka tidak lagi memiliki harga diri untuk dipertahankan. Citra menutup tirai jendela ruang kerjanya bersiap untuk mengakhiri hari yang melelahkan. Namun sangat memuaskan ini dengan sebuah senyuman tipis yang menyembunyikan kekuatan raksasa tak tertandingi. Besok adalah hari penentuan akhir di mana ia akan merebut kembali takhta kerajaannya secara resmi di hadapan seluruh dewan direksi perusahaan besar. Panggung sandiwara yang dibangun di atas dasar pengkhianatan dan manipulasi kini telah runtuh rata dengan tanah, menyisakan puing-puing penyesalan yang tidak ada harganya sama sekali. Bima harus menghabiskan malam yang sangat dingin ini di sebuah pos ronda yang kosong, merenungi kebodohannya yang telah membuang sosok bidadari pelindungnya ke dalam jurang kekecewaan. Keadilan selalu memiliki caranya sendiri untuk menghukum para pendosa yang berlindung di balik kesombongan, tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik yang kasar atau kata-kata makian kotor. Malam yang panjang ini menjadi saksi bisu kejatuhan seorang pria serakah yang menukar seluruh dunianya demi sebuah ilusi murahan belaka. Suasana pagi di ruang rapat utama gedung pencakar langit itu terasa sangat mencekam dan dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat. Belasan anggota dewan direksi duduk mengelilingi meja bundar raksasa terbuat dari kayu mahoni dengan wajah serius dan saling berbisik pelan. Mereka semua telah menerima dokumen rahasia mengenai kebangkrutan fatal yang menimpa perusahaan akibat keputusan-keputusan bodoh dari sang direktur utama. Tidak ada satupun dari mereka yang berani tersenyum atau mencairkan suasana karena menyadari bahwa hari ini adalah penentuan nasib dari kerajaan bisnis yang bernilai triliunan rupiah ini. Pintu ganda berbahan kayu ek tebal tiba-tiba terbuka lebar, menampilkan sosok Bima yang melangkah masuk dengan sisa-sisa tenaga. Penampilannya sangat berantakan, mengenakan kemeja kusut yang sama sejak kemarin dengan kantung mata hitam pekat yang menunjukkan kurangnya waktu tidur. Pria yang dulunya selalu melangkah dengan dada membusung penuh kebanggaan, itu kini berjalan gontai menyeret kakinya seperti pesakitan menuju kursi utama. Namun langkahnya terhenti seketika saat melihat kursi kebesarannya di ujung meja telah diduduki oleh seseorang yang sangat ia kenal selama 10 tahun terakhir kehidupan pernikahannya. Citra duduk di kursi direktur utama dengan postur tubuh yang sangat anggun, mengenakan setelan jas hitam yang memancarkan aura kekuasaan. Rambut panjangnya disanggul rapi ke atas memperlihatkan leher jenjangnya, sementara matanya yang tajam menatap lurus ke arah Bima tanpa berkedip. Seluruh anggota dewan direksi terdiam menahan napas menyaksikan konfrontasi diam-diam antara sepasang suami istri yang kini berdiri di kubu berlawanan. Bima mengepalkan tangannya kuat-kuat, merasakan gelombang amarah dan kebingungan yang luar biasa besar menghantam dadanya. Melihat pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan di ruangan ini, Citra? Dan berani-beraninya kamu menduduki kursi milikku di depan para dewan direksi, bentak pria itu. Bima berteriak dengan suara serak, mencoba menegaskan kembali otoritasnya, yang sebenarnya sudah hancur lebur sejak skandal memalukan di restoran itu. Ia memandang ke sekeliling ruangan berharap para pemegang saham akan mengusir wanita itu. Namun mereka justru menundukkan kepala dengan hormat ke arah Citra. Pria itu merasa seperti sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak berujung, di mana semua kenyataan jungkir balik menentang akal sehat. Citra tersenyum tipis, sebuah senyuman sedingin es yang mampu membekukan darah siapapun yang melihatnya langsung di dalam ruangan tersebut.
Silakan duduk Bapak Bima karena rapat darurat Dewan Direksi hari ini akan segera kita mulai untuk membahas masa depan perusahaan kita, ucap sang istri. Suaranya terdengar sangat tenang, namun memancarkan otoritas mutlak yang membuat lutut Bima seketika terasa lemas tidak mampu menahan beban tubuhnya sendiri. Dengan sangat terpaksa pria yang sudah kehilangan segalanya itu menarik sebuah kursi kosong di sudut ruangan dan duduk dengan wajah yang tertunduk penuh rasa malu. Seorang pria parubaya mengenakan kacamata tebal, melangkah maju ke depan membagikan tumpukan dokumen tebal bersampul merah kepada seluruh anggota dewan. Ia adalah pengacara senior paling ditakuti di kota ini, yang secara khusus disewa oleh Citra untuk mengeksekusi rencana pengambilalihan perusahaan secara legal. Saudara-saudara sekalian, dokumen di hadapan Anda berisi bukti kuat mengenai pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Bapak Bima selama menjabat sebagai direktur. Pelanggaran ini mencakup penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, serta penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan pihak pemegang saham. Itu semua bohong besar dan fitnah keji yang sengaja diciptakan oleh wanita licik ini untuk merebut posisiku secara paksa tanpa hak, teriak Bima lantang. Bima melompat dari kursinya menunjuk wajah Citra dengan jari telunjuk yang bergetar hebat meluapkan rasa frustrasi yang membakar kewarasannya. Namun tidak ada satupun dewan direksi yang mempercayai bualan tersebut, karena bukti aliran dana ke rekening wanita simpanan Bima telah terpampang nyata. Seluruh transaksi bodong yang ia tanda tangani dalam keadaan mabuk kini menjadi senjata makan tuan yang merobek jantung kerajaannya sendiri tanpa ampun. Aku selalu memperingatkanmu untuk membaca setiap lembar dokumen dengan teliti sebelum membubuhkan tanda tanganmu yang sangat berharga itu. Suamiku sayang, ucap wanita anggun itu. Citra berbicara dengan nada lembut, namun syarat akan racun mematikan yang menyengat langsung ke pusat ego kelelakian Bima yang sedang sekarat. Semua kontrak investasi rahasia yang kamu setujui bulan lalu sebenarnya adalah surat pelepasan hak milik yang secara otomatis memindahkan seluruh sahammu kepadaku. Kamu terlalu sibuk bersenang-senang dengan wanita rendahan itu, hingga tidak menyadari bahwa kamu telah menyerahkan lehermu sendiri ke tiang gantungan. Bima merampas dokumen di atas meja lalu membolak-balik halamannya dengan napas memburu mencari celah kebohongan dari perkataan mantan istrinya tersebut. Matanya terbelalak ngeri saat melihat tanda tangannya sendiri tertera dengan sangat jelas di atas materai melegalisasi pemindahan kepemilikan saham secara sukarela. Ia baru teringat pada malam di mana Ayu terus-menerus mencekokinya dengan minuman keras, sementara ia harus menandatangani setumpuk berkas persetujuan investasi bodong. Kebodohan dan kesombongan yang ia pelihara selama ini akhirnya menjadi pedang bermata dua yang memenggal kepalanya sendiri di panggung eksekusi publik. Berdasarkan dokumen sah ini, Bapak Bima kini sudah tidak memiliki satu lembar pun saham di perusahaan raksasa yang sedang kita tempati, ucap pengacara itu. Pengacara senior itu kembali angkat bicara memberikan pukulan palu godam terakhir yang menghancurkan sisa-sisa tembok pertahanan di dalam jiwa Bima. Oleh karena itu mosi tidak percaya yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas yakni Nyonya Citra, dengan ini dinyatakan sah secara hukum negara. Bapak Bima secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur utama tanpa pesanggon sedikit pun akibat kerugian yang telah ditimbulkannya. Kalian tidak bisa melakukan ini kepadaku karena aku adalah pendiri kerajaan bisnis ini, dan kalian semua hanyalah parasit yang menumpang hidup secara diam-diam. Bima berteriak sejadi-jadinya kehilangan kendali emosi, memukul meja kayu mahoni itu, hingga buku-buku jarinya memerah, dan terasa sangat menyakitkan. Namun para anggota dewan hanya menatapnya dengan tatapan kasihan, menyadari bahwa pria malang di hadapan mereka ini sedang mengalami gangguan mental yang sangat parah. Kerajaan ini tidak pernah menjadi milikmu Bima, karena akulah arsitek sejati yang membangun seluruh pondasinya dari titik nol tanpa sedikit pun bantuanmu. Citra berdiri dari kursinya melangkah dengan anggun memutari meja besar tersebut, sambil terus menatap mata Bima yang kini dipenuhi oleh air mata. Selama 10 tahun, aku menyembunyikan kecerdasanku di balik bayang-bayangmu, membiarkan seluruh dunia memujamu sebagai jenius bisnis yang tidak tertandingi oleh siapapun.
Aku memberikanmu mahkota kekuasaan ketenaran dan kekayaan berlimpah dengan harapan kamu akan menghargai pengorbananku sebagai seorang istri yang setia menemanimu dalam setiap kesulitan. Namun balasan yang aku terima di restoran malam itu adalah bukti bahwa kamu hanyalah seorang pria berhati busuk. Tamparan keras yang kamu daratkan di pipiku malam itu bukanlah tanda kekuatan Bima, melainkan bukti nyata dari kelemahan mentalmu yang sangat menyedihkan. Kamu merasa terancam oleh kehadiranku sehingga kamu harus menggunakan kekerasan fisik di hadapan wanita simpananmu untuk menutupi rasa rendah dirimu yang akut. Citra berhenti tepat di hadapan. Bima menatap ke bawah ke arah pria yang kini telah benar-benar hancur menjadi debu yang tidak berharga. Saat kamu menamparku, kamu juga telah memutus tali kekang yang selama ini menahan monster pembunuh di dalam diriku. Citra, tolong maafkan aku atas semua kebodohan dan kehilafan yang telah aku lakukan, karena aku benar-benar tersesat oleh godaan duniawi. Bima tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin berlutut di hadapan sepatu hak tinggi istrinya sambil menangis terseduh-seduh memohon pengampunan. Aku berjanji akan berubah dan memutuskan semua hubungan dengan Ayu, asalkan kamu mengembalikan posisiku dan rumah mewah kita seperti sedia kala. Pria arogan itu kini rela membuang seluruh harga dirinya mengemis belas kasihan. Layaknya seekor anjing liar yang kelaparan di tengah badai. Permintaan maafmu datang terlambat Bima, dan air matamu itu sama sekali tidak memiliki nilai tukar di dalam dunia bisnis yang sangat kejam ini. Citra mundur satu langkah menghindari sentuhan tangan Bima yang mencoba memeluk kakinya dengan perasaan jijik yang tidak bisa disembunyikan lagi dari wajahnya. Kamu pikir aku akan mengampuni pria yang telah menelanjangi harga diriku di depan umum hanya demi seorang wanita penipu kelas teri seperti Ayu? Simpan air matamu itu untuk memohon belas kasihan dari para penyidik kepolisian yang akan segera datang menjemputmu siang ini. Mendengar kata kepolisian, tubuh Bima seketika menegang, keringat dingin mengucur deras dari dahinya membasahi kerah kemejanya yang sudah sangat kotor dan bau. Apa maksudmu dengan penyidik kepolisian, Citra? Karena aku tidak pernah melakukan tindak pidana kriminal apapun yang bisa menyeretku ke balik jeruji besi. Ia menatap wajah dingin mantan istrinya dengan ketakutan yang luar biasa, membayangkan dirinya harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam sel tahanan yang gelap. Rencana penghancuran ini ternyata jauh lebih dalam dan mengerikan daripada sekadar kebangkrutan finansial dan penyitaan aset properti miliknya. Pengacara parubaya itu kembali membuka berkas merah di tangannya, lalu membacakan laporan hasil audit investigasi yang dilakukan secara diam-diam. Kami menemukan bukti kuat bahwa Bapak Bima telah melakukan penggelapan pajak berskala besar dan pencucian uang selama 5 tahun berturut-turut tanpa henti. Seluruh dokumen palsu yang Bapak serahkan kepada negara kini telah berada di tangan pihak berwenang lengkap dengan saksi kunci yang siap memberikan kesaksian. Tim penyidik dari kejaksaan sedang dalam perjalanan menuju gedung ini untuk melakukan penangkapan resmi berdasarkan surat perintah penahanan. Bima tidak bisa lagi berkata-kata, pita suaranya seolah putus seketika menyadari bahwa Citra telah mengumpulkan bukti-bukti mematikan itu sejak lama. Wanita cerdas ini bukan hanya mengatur strategi kebangkrutan, tetapi juga memastikan bahwa Bima tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk membalas dendam selamanya. Jaring laba-laba yang dipintal dengan kesabaran tingkat tinggi kini telah menjerat mangsanya dengan sangat erat, menembus hingga ke tulang sumsum tanpa ampun. Kesombongannya telah membangun jalan tol menuju neraka, dan ia baru menyadarinya ketika gerbang neraka itu sudah terkunci rapat. Rapat Dewan Direksi hari ini resmi ditutup. Dan saya ucapkan selamat bekerja kembali kepada seluruh jajaran manajemen di bawah kepemimpinan yang baru. Citra mengumumkan hal tersebut dengan nada suara yang sangat tenang, menandai berakhirnya era kegelapan Bima dan dimulainya masa kejayaan sang ratu absolut. Para anggota dewan segera berdiri mengemasi dokumen mereka dan melangkah keluar ruangan tanpa memberikan satu lirikan pun kepada Bima yang masih berlutut. Pria pesakitan itu kini benar-benar dianggap tidak kasat mata, dibuang dari sistem kehidupan yang dulu selalu memuja dan menyembahnya. Kini hanya tersisa Citra Bima dan keheningan panjang yang menyiksa di dalam ruang rapat mewah yang menjadi saksi bisu kejatuhan sang tiran. Citra menatap pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati itu dengan kekosongan emosi. Tidak ada lagi kebencian, amarah, apalagi rasa kasihan.
10 tahun aku mengabdi padamu Bima, membangun istana ini dari tanah berlumpur hingga menyentuh langit. Namun kamu menghancurkannya hanya dalam satu malam. Kamu menukar kesetiaan dengan perselingkuhan murahan. Dan sekarang kamu harus membayar harga dari sebuah pengkhianatan dengan seluruh sisa hidupmu. Dari kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi yang semakin mendekat membelah kebisingan kota metropolitan menuju gedung pencakar langit tempat mereka berada saat ini. Bima menutupi kedua telinganya dengan tangan gemetar, tidak sanggup menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya yang penuh kemewahan akan segera berakhir di penjara. Jeritan keputusasaan kembali pecah dari mulut pria malang itu, menggema memantul di dinding-dinding kaca ruang rapat tanpa ada yang mau mendengarkan. Ia merutuki kebodohannya sendiri, menyesali setiap detik yang ia habiskan bersama Ayu. Namun semua penyesalan itu sudah terlambat. Citra merapikan jas hitamnya lalu memutar tubuh untuk melangkah pergi meninggalkan ruangan tersebut, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun juga. Langkah kakinya yang diiringi ketukan sepatu hak tinggi terdengar mantap dan berirama seperti sebuah simfoni kemenangan yang mengantar kepergian sang Ratu Agung. Ia tidak perlu melihat saat polisi memborgol tangan suaminya, karena bagian dari masa lalunya itu kini sudah resmi mati dan terkubur dalam. Pintu ruang rapat tertutup rapat mengunci Bima sendirian di dalam penjara. Kesombongannya sendiri menunggu malaikat pencabut nyawa menjemput seluruh sisa kebebasannya. Tamparan keras di restoran itu benar-benar telah membangunkan naga yang tertidur, memicu badai kehancuran yang menyapu bersih seluruh kebohongan di kota ini. Citra telah membuktikan bahwa wanita sejati tidak membalas dendam dengan air mata atau caci maki, melainkan dengan strategi brilian yang menghancurkan musuh secara sistematis. Kebangkrutan, hilangnya kehormatan dan ancaman penjara adalah mahakarya sempurna yang ia ciptakan sebagai balasan atas pengkhianatan yang paling menjijikkan di dunia pernikahan manusia. Sang arsitek sejati telah mengambil kembali kendali atas kerajaannya dan siap memulai era baru yang cemerlang. Tidak lama setelah kepergian Citra, pintu ruang rapat kembali terbuka dengan kasar oleh beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap yang membawa surat penangkapan. Mereka segera mendekati Bima, yang masih terduduk lemas di lantai marmer, membacakan hak-haknya sebagai tersangka utama kasus penggelapan pajak tingkat tinggi negara. Borgol besi yang dingin segera melingkar di pergelangan tangan Bima yang gemetar, menggantikan jam tangan mewah bertabur berlian yang biasa ia kenakan setiap hari. Pria itu ditarik berdiri secara paksa, kehilangan semua kebebasannya, diringkus seperti seorang penjahat jalanan tanpa perlawanan berarti. Saat digiring melewati lobi utama gedung yang pernah ia pimpin, puluhan pasang mata karyawan menatap kepergian Bima dengan ekspresi datar tanpa simpati. Tidak ada satupun yang berusaha membelanya atau memberikan salam perpisahan karena kedok arogan dan sikap tiraninya selama ini telah melukai banyak pihak. Bima dimasukkan ke dalam mobil polisi yang sempit, menatap nanar ke arah Menara Gading, yang semakin menjauh di balik kaca jendela berteralis besi. Semuanya telah usai dan kegelapan total kini menyelimuti sisa hidupnya yang akan dihabiskan di balik jeruji besi yang sangat dingin. Di ruang kerjanya yang luas dan mewah, Citra berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap mobil polisi yang perlahan menghilang dari pandangan. Ia mengambil napas panjang, merasakan udara segar yang menyusup masuk ke dalam paru-parunya, membawa aroma kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Beban berat berupa kebohongan, manipulasi dan rasa sakit akibat pengkhianatan selama 10 tahun akhirnya terangkat sepenuhnya dari pundaknya yang kini tegak berdiri. Ia telah membuktikan bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa meruntuhkan kecerdasan dan kesabaran seorang wanita yang telah dikhianati. Seorang asisten masuk membawakan secangkir kopi panas dan laporan rencana ekspansi perusahaan untuk kuartal berikutnya yang sudah siap untuk segera dieksekusi. Citra mengambil cangkir tersebut, tersenyum menatap deretan angka keuntungan yang diprediksi akan melonjak tajam setelah benalu-benalu beracun itu berhasil disingkirkan sepenuhnya. Ia kini adalah penguasa tunggal yang akan membawa kerajaan bisnis ini menuju puncak kejayaan yang belum pernah dicapai pada masa pemerintahan sebelumnya. Babak penderitaan telah ditutup rapat dan kini lembaran baru yang dipenuhi oleh cahaya kesuksesan mutlak siap untuk ditulis oleh tangan emasnya. Suasana di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau pesing itu terasa sangat menyiksa bagi Bima yang dulunya selalu tidur di atas kasur berlapis sutra mewah. Dinding beton yang dingin dan lembab,
seolah terus bergerak menghimpit tubuhnya yang kini hanya berbalut seragam tahanan berwarna oranye kusam, tanpa ada identitas kebanggaan lagi. Mantan direktur utama yang angkuh itu duduk meringkuk di sudut ruangan gelap meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang miliarder menjadi pesakitan paling menyedihkan. Kesombongan yang selama ini menjadi perisai utamanya telah hancur berkeping-keping meninggalkan jiwa yang kosong dan sangat rapuh. Setiap malam Bima selalu dihantui oleh mimpi buruk yang berulang-ulang menampilkan wajah dingin Citra saat menjatuhkan palu keadilan di ruang rapat tempo hari. Ia juga terus mengingat senyum mengejek Ayu, sebelum wanita penipu itu melarikan diri membuangnya seperti sampah, tidak berguna di tengah kehancuran finansial yang sangat mematikan. Penyesalan demi penyesalan terus menggerogoti akal sehatnya membuat Bima sering berteriak histeris di tengah malam hingga mengganggu para tahanan lain yang kemudian memukulinya tanpa ampun. Tidak ada lagi rasa hormat atau ketakutan dari orang lain terhadap dirinya yang kini hidup dalam kehinaan total. Sementara Bima membusuk di dalam sel tahanan, nasib yang jauh lebih mengerikan sedang dialami oleh Ayu di sebuah klub malam kumuh milik sindikat lintah darat. Wanita simpanan yang dulu selalu memamerkan tas desainer dan perhiasan berlian itu kini dipaksa bekerja kasar melayani para pria hidung belang yang kasar. Wajah cantiknya yang dulu selalu ia banggakan kini dipenuhi oleh memar kebiruan akibat siksaan tanpa henti dari para preman penjaga yang tidak memiliki belas kasihan. Ayu menangis setiap kali mengingat masa lalunya yang glamor, menyadari bahwa keserakahannya telah mengantarkannya langsung ke pintu neraka dunia. Tidak ada satupun mantan teman sosialitanya yang peduli atau berusaha mencari keberadaan Ayu karena mereka semua tahu betapa berbahayanya sindikat lintah darat tersebut. Harapan untuk diselamatkan oleh pria kaya raya lainnya telah musnah, karena reputasinya sebagai penipu ulung telah tersebar luas di seluruh penjuru kota metropolitan ini. Ayu menyadari bahwa kecantikan fisiknya tidak memiliki arti apapun tanpa dukungan uang dan kekuasaan yang dulu ia curi dari kehidupan pernikahan Citra dan Bima. Ia kini terjebak selamanya dalam pusaran penderitaan yang ia ciptakan sendiri melalui serangkaian manipulasi murahan dan kebohongan kotor. Berbeda jauh dengan penderitaan mantan suami dan selingkuhannya pagi ini, Citra melangkah dengan sangat anggun memasuki ruang sidang pengadilan agama di pusat kota. Ia mengenakan gaun putih yang elegan memancarkan aura kesucian dan kemerdekaan sejati, setelah berhasil melepaskan diri dari rantai pernikahan beracun selama 10 tahun terakhir. Hakim ketua mengetuk palu kayunya dengan keras menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Citra dikabulkan sepenuhnya tanpa ada tuntutan pembagian harta gono gini. Keputusan pengadilan itu menjadi tanda sah kemerdekaan Citra dari bayang-bayang Bima yang kini tidak lebih dari sekadar mimpi buruk. Langkah kaki Citra terasa sangat ringan saat berjalan keluar dari gedung pengadilan disambut oleh hangatnya sinar matahari pagi yang cerah dan menyegarkan jiwa. Beberapa wartawan mencoba mendekatinya untuk meminta keterangan mengenai kejatuhan suaminya, namun Citra hanya membalas dengan senyuman misterius dan terus melangkah menuju mobil mewahnya. Ia tidak perlu memberikan penjelasan panjang lebar kepada publik, karena diamnya seorang ratu jauh lebih mematikan daripada 1000 kata ancaman dari orang biasa. Keheningan Citra adalah bentuk kemenangan absolut yang tidak memerlukan validasi murahan dari media massa atau masyarakat yang selalu haus akan gosip. Setibanya di kantor pusat yang menjulang tinggi membelah awan, Citra segera disambut oleh barisan dewan direksi yang menundukkan kepala dengan sikap sangat hormat. Tidak ada lagi keraguan di mata mereka mengenai kemampuan kepemimpinan Citra karena wanita jenius itu telah membuktikan ketajamannya dalam membersihkan perusahaan dari parasit. Harga saham perusahaan kembali melonjak tajam menembus rekor tertinggi sepanjang masa hanya dalam waktu 1 minggu setelah Bima resmi dilengsarkan dari kursi jabatannya. Para investor raksasa dari luar negeri berbondong-bondong menanamkan modal mereka mempercayakan masa depan kerajaan bisnis ini sepenuhnya di tangan Citra. Di dalam ruang kerjanya yang luas, Citra mengadakan pertemuan strategis dengan tim manajemen inti untuk membahas proyek perluasan bisnis yang lebih bersih. Ia memaparkan visi baru perusahaan yang menjunjung tinggi nilai transparansi, kejujuran, dan inovasi tanpa menggunakan cara-cara kotor atau suap kepada para pejabat. Ketegasan wanita itu mematahkan stigma bahwa dunia bisnis selalu penuh dengan tipu daya, membuktikan bahwa kesuksesan sejati bisa dicapai melalui kecerdasan murni dan kerja keras.
Seluruh karyawan kini bekerja dengan semangat baru, merasa bangga memiliki pemimpin yang memiliki integritas tinggi serta visi masa depan yang jelas. Seluruh jejak keberadaan Bima di perusahaan itu telah dihapus bersih tanpa sisa, mulai dari foto pajangan penghargaan palsu hingga plakat nama di pintu masuk. Citra merenovasi ulang seluruh ruang direktur utama, mengganti perabotan kayu gelap milik Bima dengan desain modern minimalis yang lebih terang dan memberikan energi positif. Ruangan yang dulu menjadi saksi bisu kesombongan seorang pria pengecut, kini berubah menjadi pusat komando yang sangat elegan, tempat lahirnya ide-ide brilian sang ratu. Pembersihan total ini menjadi simbol kebangkitan kembali perusahaan dari abu kehancuran yang ditinggalkan oleh kepemimpinan lama yang korup. Sambil menyesap teh hijau hangatnya, Citra merenungkan kembali perjalanan panjang nan menyiksa yang harus ia lalui selama 10 tahun membina rumah tangga palsu. Ia pernah mengira bahwa dengan selalu mengalah dan bersembunyi di balik layar, ia bisa menjaga keutuhan keluarga serta melindungi harga diri pria yang dicintainya. Namun pengorbanan suci itu justru dibalas dengan pengkhianatan paling kotor di depan mata publik, menyadarkannya bahwa cinta sejati tidak pernah meminta seseorang untuk menenggelamkan potensinya. Pengalaman pahit itu membentuk Citra menjadi berlian yang tidak bisa lagi digores oleh tipu muslihat pria manapun di dunia. Tamparan keras di restoran malam itu ternyata merupakan anugerah terindah yang dikirimkan oleh semesta untuk membangunkannya dari tidur panjang yang dipenuhi oleh ilusi. Rasa perih di pipinya saat itu berhasil mematahkan mantra manipulasi yang mengikatnya, membebaskan akal sehatnya untuk merancang skenario pembalasan dendam yang sangat sempurna. Bima yang mengira bahwa tamparan itu akan membuat Citra tunduk ketakutan justru tanpa sadar telah menekan tombol peluncuran rudal yang menghancurkan kerajaannya sendiri. Kesalahan terbesar seorang pria arogan adalah meremehkan ketenangan seorang wanita cerdas yang sedang mengumpulkan kekuatan mematikan untuk membalikan keadaan 180 derajat. Sidang perdana kasus penggelapan pajak dan pencucian uang Bima digelar pada pertengahan bulan, menarik perhatian seluruh media massa nasional yang meliput secara langsung. Bima terlihat sangat kacau dan kurus kering, tanpa ada satupun pengacara papan atas yang bersedia membelanya karena bukti dari kejaksaan sangat memberatkan. Mantan miliarder itu hanya bisa tertunduk lesu saat jaksa penuntut umum membacakan rentetan dakwaan yang mengancamnya dengan hukuman penjara lebih dari 20 tahun. Kekuasaan uang yang dulu selalu bisa menyelamatkannya dari jerat hukum, kini tidak lagi berfungsi membiarkan hukum negara menghukumnya tanpa sedikit pun ampunan. Masyarakat yang dulu selalu memujanya sebagai tokoh pengusaha inspiratif kini berbalik mencaci maki dan menghinanya sebagai lintah darat penghisap darah rakyat kecil. Semua rahasia kotor perusahaannya terbongkar ke publik, menelanjangi sifat aslinya yang sangat rakus dan rela mengorbankan siapa saja demi menumpuk kekayaan pribadi. Bima menangis di kursi pesakitan menyadari bahwa nama baiknya telah hancur lebur dan tidak akan pernah bisa dipulihkan kembali meskipun ia bebas nanti. Penghinaan publik ini jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik, membakar sisa-sisa egonya menjadi abu hitam yang terbang, tertiup angin kebencian dari masyarakat luas. Citra sama sekali tidak hadir dalam persidangan tersebut, menolak untuk memberikan perhatian sekecil apapun kepada pria yang telah mati di dalam hatinya. Ia memilih untuk menghabiskan waktunya menghadiri acara amal panti asuhan, menyumbangkan sebagian besar keuntungan perusahaannya untuk membantu pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Kedermawanan Citra semakin memperkuat posisinya sebagai tokoh masyarakat yang dihormati, menciptakan kontras yang sangat tajam dengan citra buruk mantan suaminya yang sedang diadili. Wanita itu membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan digunakan untuk menindas yang lemah, melainkan untuk mengangkat mereka yang sedang terjatuh di jalanan. Keadilan telah menemukan jalannya sendiri, bekerja dengan cara yang sangat anggun, namun membawa dampak kehancuran masif bagi mereka yang terlalu sombong dan serakah. Tidak ada pertumpahan darah atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Citra. Ia hanya membiarkan kebenaran terungkap dan membiarkan musuh-musuhnya saling menghancurkan. Strategi jenius ini adalah bukti bahwa kecerdasan emosional jauh lebih mematikan daripada kekuatan otot seorang pria arogan yang mudah tersulut oleh emosi sesaat. Bima dan Ayu telah menerima hukuman yang setimpal dengan dosa-dosa. Mereka menebus pengkhianatan kotor itu dengan penderitaan panjang di sisa usia mereka. Kehidupan baru Citra kini dipenuhi oleh kedamaian batin,
dan kebebasan untuk berekspresi tanpa harus berpura-pura menjadi wanita lemah di hadapan suaminya. Ia mulai menikmati waktu luangnya dengan membaca buku-buku filsafat, mengunjungi pameran seni, dan berkeliling dunia untuk mencari inspirasi inovasi bisnis terbaru. Tidak ada lagi beban berat yang menekan pundaknya setiap kali kembali ke rumah mewah yang kini telah menjadi istana pribadinya yang sangat tenang. Kemerdekaan ini terasa sangat manis, mengingatkannya pada betapa pentingnya mencintai diri sendiri sebelum menyerahkan hati sepenuhnya kepada orang lain dalam sebuah ikatan suci. Kisah perjalanan Citra perlahan-lahan menyebar di kalangan elit, membangkitkan inspirasi bagi banyak wanita lain yang mungkin sedang terjebak dalam hubungan beracun serupa. Sosoknya menjadi simbol keberanian dan ketangguhan perempuan di era modern, membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin hebat tanpa harus menghilangkan keanggunan alaminya. Banyak kolega bisnis yang mencoba mendekatinya dan menawarkan hubungan asmara baru, namun Citra selalu menolaknya dengan sopan, karena ia masih menikmati kesendiriannya. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari seorang pria untuk merasa utuh, karena ia telah menemukan kelengkapan jiwa di dalam kekuatan mentalnya sendiri. Sementara itu, sindikat lintah darat yang menyekap Ayu akhirnya digerebek oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap setelah mendapat laporan anonim mengenai aktivitas perdagangan manusia. Ayu diselamatkan bersama puluhan wanita malang lainnya. Namun penderitaannya belum berakhir, karena ia langsung ditangkap atas tuduhan penipuan ratusan juta rupiah sebelumnya. Wanita simpanan itu digiring ke kantor polisi dengan tangan diborgol melewati kerumunan wartawan yang menyorotkan lampu kilat kamera ke arah wajahnya yang hancur. Akhir cerita Ayu sama tragisnya dengan Bima membuktikan bahwa wanita penipu yang mengandalkan kemolekan tubuh akan selalu berakhir di tempat yang paling hina. Lingkaran karma akhirnya tertutup dengan sangat sempurna, menghukum semua pihak yang bersalah dengan takaran yang pas tanpa ada satupun yang berhasil lolos. Bima divonis hukuman 25 tahun penjara, sementara Ayu harus mendekam di balik jeruji besi selama 15 tahun tanpa remisi sedikit pun. Panggung sandiwara yang mereka bangun di atas air mata Citra kini telah rata dengan tanah, menyisakan nisan penderitaan yang akan selalu mereka ingat. Kekayaan curian dan kesombongan palsu itu menguap begitu saja, digantikan oleh penyesalan abadi yang menggerogoti kewarasan mereka setiap malam di dalam sel tahanan. Di sisi lain, spektrum kehidupan kerajaan bisnis yang kini dipimpin oleh Citra justru semakin bersinar terang menjadi raksasa ekonomi paling dihormati di negara. Citra mengembangkan berbagai program kesejahteraan karyawan yang membuat perusahaan tersebut dinobatkan sebagai tempat kerja terbaik selama 3 tahun berturut-turut oleh majalah ternama. Inovasi teknologi yang ia cetuskan berhasil memenangkan berbagai penghargaan internasional, membawa nama baik perusahaannya sejajar dengan perusahaan-perusahaan elit berskala global di Eropa. Semua pencapaian luar biasa ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa otak di balik kesuksesan Bima selama ini memang sepenuhnya milik Citra. Sore itu Citra berdiri di balkon apartemen mewahnya yang menghadap langsung ke arah pusat kota, menikmati pemandangan matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan. Angin sore yang sejuk membelai lembut wajahnya, menerbangkan helaian rambut hitamnya ke udara, menciptakan siluet mempesona seorang ratu yang sedang mengawasi kerajaannya. Ia mengangkat gelas anggurnya, menyesap cairan merah tersebut dengan perlahan, meresapi setiap detik kebebasan yang kini mutlak menjadi miliknya tanpa gangguan siapapun. Hari ini adalah perayaan atas kemenangannya melawan pengkhianatan, kesombongan, dan manipulasi kotor yang sempat mencoba menghancurkan akal sehatnya pada malam nahas itu. Pengalaman ini mengajarkan sebuah pelajaran fundamental bahwa seseorang tidak boleh menilai kedalaman air hanya dari permukaan sungai yang terlihat sangat tenang dan diam. Terkadang ombak paling mematikan justru bersembunyi di balik keheningan yang panjang, menunggu momen paling tepat untuk menyapu bersih semua rintangan di depan mata. Wanita yang dulunya dihina dan ditampar di depan umum, kini telah membuktikan bahwa keanggunan dan kecerdasan adalah senjata balas dendam yang paling sempurna. Citra meletakkan gelas anggurnya, lalu tersenyum menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang, bersiap menyambut hari esok dengan kekuatan penuh. Cerita mengenai kejatuhan Bima dan kebangkitan Citra akan selalu menjadi legenda abadi yang diceritakan secara turun-temurun di seluruh penjuru kota metropolitan ini. Sebuah peringatan keras bagi siapapun yang berani mengkhianati kesetiaan
dan meremehkan kekuatan tersembunyi dari pasangan yang selama ini selalu mendukung dalam diam. Bahwa di atas langit masih ada langit dan di balik sosok istri yang tampak rapuh, bisa saja bersemayam seorang ahli strategi tempur mematikan. Keadilan selalu tegak berdiri memihak pada mereka yang memiliki hati bersih dan keberanian baja untuk menghancurkan pilar-pilar kesombongan hingga rata. Cahaya lampu kota di bawah sana berkelap-kelip bagaikan lautan bintang menemani malam yang terasa sangat damai bagi jiwa yang telah meraih kemenangannya. Citra melangkah masuk kembali ke dalam ruangannya yang hangat menutup pintu kaca balkon dengan pelan meninggalkan seluruh bayangan kelam masa lalu di luar. Besok adalah hari baru yang akan membawa tantangan baru pula. Namun ia tahu bahwa tidak ada satupun badai yang bisa meruntuhkan benteng pertahanannya. Sang ratu telah kembali ke singgasananya memegang tongkat kekuasaan dengan penuh kebijaksanaan tanpa pernah menoleh ke belakang lagi seumur hidupnya. Langkah kakinya menggema di lorong apartemen yang sunyi menandakan kepastian dan ketegasan langkah seorang pemimpin sejati yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Hidupnya kini adalah kanvas putih kosong yang siap ia lukis dengan warna-warna cerah. Kesuksesan tanpa ada campur tangan dari pengkhianat serakah. Di balik senyum tipisnya tersimpan rahasia besar, mengenai keadilan yang tidak pernah tidur, selalu mengawasi setiap langkah manusia, dalam mencari keseimbangan mutlak. Tirai panggung telah ditutup dengan sempurna mengakhiri drama tragis tersebut, dan mengukuhkan nama Citra sebagai pemenang sejati di akhir cerita ini.